Jakarta di awal musim hujan bisa berubah dengan sangat cepat. Siang hari, matahari masih memanggang aspal jalanan, tetapi menjelang sore, angin sudah berputar-putar di antara gedung-gedung apartemen, membawa aroma tanah basah dan suara hujan deras yang mengguyur balkon. Di musim seperti itulah, aku pernah percaya bahwa aku memiliki rumah paling lengkap dalam hidupku. Namaku Ayu, waktu itu usiaku 34 tahun, bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan distributor alat kesehatan di Tebet. Suamiku bernama Budi, 2 tahun lebih tua dariku, bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan mekanikal elektrikal. Kami memiliki seorang putri bernama Citra, yang saat itu baru masuk kelas 3 SD, cerdas, sedikit kurus, tetapi sangat penyayang. Jika dilihat dari luar, keluargaku tidak memiliki sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Suami punya pekerjaan, istri punya penghasilan stabil, anak perempuan yang penurut, dan sebuah apartemen senilai lebih dari 2,5 miliar rupiah di tengah Jakarta. 3 tahun sebelumnya, tepat setelah pernikahan kami, orang tuaku menjual sebidang tanah di kampung. Tanah itu sudah mereka simpan sejak aku kecil, yang tadinya diniatkan untuk bekal hari tua. Ayahku juga mencairkan buku tabungannya, dan ibuku mengumpulkan semua emas simpanannya selama bertahun-tahun. Total, mereka memberiku 1,9 miliar rupiah. Pada hari mentransfer uang itu, ibuku duduk di tepi ranjang, memegang tanganku dan berpesan, "Uang ini bukan ibu dan bapak berikan agar kamu bisa lebih hebat dari orang lain, kami hanya berharap setelah menikah kamu punya rumah sendiri, tidak perlu lagi berpindah-pindah kontrakan." Aku mendengarnya dengan mata berkaca-kaca. Budi saat itu juga duduk di sampingku. "Bapak dan ibu tenang saja. Budi dan Ayu akan hidup baik-baik, tidak akan membuat bapak dan ibu khawatir." Sisa kekurangannya sekitar 650 juta rupiah, berasal dari uang angpau pernikahan dan tabungan kami berdua. Harga apartemen itu 2,55 miliar rupiah, 3 kamar tidur, tidak terlalu mewah tapi luas, dengan balkon yang menghadap ke taman internal yang ditanami pohon bungur. Saat hendak mengurus surat-surat, ayahku berkata bahwa uang dari pihak kami jauh lebih besar. "Bagaimana kalau nama kamu saja yang dicantumkan dulu? Nanti kalau sudah hidup lama bersama, baru dipikirkan lagi." Mendengar itu, aku malah tertawa. "Bapak terlalu khawatir, Budi itu suami Ayu, bukan orang lain." Ibuku menatapku. "Surat-surat tetaplah surat-surat. Ibu dan bapak hanya takut nanti kamu yang rugi." Aku merangkul bahu ibuku. Ayu menikah dengannya untuk hidup selamanya. Baru menikah sudah saling curiga. Lalu apa artinya suami istri, Bu? Pada akhirnya, aku sendiri yang bersikeras agar apartemen itu diatasnamakan kami berdua. Hari serah terima kunci, Budi berdiri di tengah ruang tamu yang masih berbau cat baru, merangkul bahuku sambil tersenyum. "Nanti kalau sudah tua, Mas akan tetap duduk di kursi ini sambil minum teh bersamamu." Aku mendorongnya pelan. "Mas beli dulu kursinya, baru bicara." Dia tertawa. "Kursi biar Mas yang beli. Rumah ini kan sudah hampir sepenuhnya kamu yang urus." Waktu itu aku hanya menganggap kalimat itu sebagai candaan. Aku tidak berpikir suatu hari nanti, rumah inilah yang akan membuatku mengerti bagaimana sebuah keluarga bisa retak hanya karena hal-hal kecil. Sekitar 4 bulan kemudian, Budi mengusulkan untuk menjemput orang tuanya dari kampung. Ayah mertuaku adalah Pak Agus, seorang pendiam yang sudah pensiun bertahun-tahun dan memiliki uang pensiun kecil. Ibu mertuaku adalah Ibu Santi, seorang yang gesit dan cekatan, tetapi wataknya cukup keras. Mereka tinggal di sebuah rumah tua di kampung. Setiap kali harus ke Jakarta untuk berobat, mereka harus naik bus pagi-pagi sekali, perjalanan yang melelahkan. Budi berkata, "Bagaimana kalau kita ajak ayah dan ibu tinggal di sini saja, sayang? Apartemen ada lift, rumah sakit juga dekat. Nanti kalau Citra sekolah, di rumah ada yang menemani." Aku berpikir semalaman lalu setuju. "Bilang saja pada ayah dan ibu untuk pindah ke sini. Rumah ini ada 3 kamar, 1 kamar untuk mereka." Wajah Budi tampak lega. "Mas tahu kamu pasti mengerti." Aku bahkan menggodanya. "Kalau aku tidak mengerti, Mas pasti akan mendesah semalaman." Tak lama kemudian, Pak Agus dan Ibu Santi pun pindah. Adik perempuan Budi yang bernama Dewi saat itu juga bekerja di Jakarta, menyewa sebuah kamar kos yang jaraknya hampir 10 kilometer dari tempat kami. Melihat orang tuanya sudah pindah, Ibu Santi berkata, "Bagaimana kalau Dewi ikut tinggal di sini saja? Rumah kan masih ada 1 kamar kosong, kasihan dia setiap bulan harus bayar kos jutaan rupiah." Aku sedikit terkejut karena kamar yang tersisa itu rencananya akan kujadikan ruang belajar khusus untuk Citra. Namun, kupikir Dewi belum menikah dan bekerja sendirian juga berat. Aku mengangguk. "Iya, Bu, suruh saja Dewi pindah ke sini. Biar ramai lebih seru." Dewi sangat senang mendengar kabar itu. Hari dia pindahan, dia memelukku. "Mbak, aku numpang sebentar ya. Nanti kalau sudah menikah, aku langsung pindah kok, tidak akan merebut kamar keponakanku." Aku tertawa.
Tinggal saja, siapa juga yang mau mengusirmu? Bulan-bulan pertama benar-benar terasa damai. Pagi hari, Ibu Santi bangun lebih awal untuk memasak bubur atau merebus ubi. Pak Agus biasanya mengajak Citra jalan-jalan di taman bawah. Malam harinya, seluruh keluarga duduk mengelilingi meja makan. Kadang ada gulai ikan, kadang sayur asam. Suatu hari Ibu Santi memasak semur daging lalu berkata, tinggal di Jakarta tapi bisa makan masakan rumah itu memang paling nikmat. Aku pun berpikir begitu. Suatu hari sepulang kerja, aku melihat putriku sedang mengupas jeruk bersama kakeknya di balkon. Sementara di dapur ibu mertuaku sedang menumis sayur. Aku berdiri sejenak di pintu. Dalam hati berkata pada diri sendiri betapa beruntungnya aku. Aku pernah mengira pemandangan itu akan berlangsung sangat lama. Tetapi perubahan-perubahan kecil mulai muncul. Ibu Santi perlahan-lahan terbiasa mengatur segalanya di rumah. Lemari mana untuk menyimpan apa? Harus membeli kecap merek apa? Makan malam menunya apa? Gorden ruang tamu harus ditarik jam berapa? Semua ada pendapatnya. Awalnya aku tidak terlalu memikirkannya. Orang tua yang tinggal bersama dan terbiasa mengurus rumah adalah hal yang wajar. Suatu kali, aku mendengar beliau berbicara dengan tetangga di koridor. Rumah kami ada 3 kamar tidur, jadi anak-anak bisa tinggal dengan nyaman. 2 kata rumah kami membuatku berhenti sejenak. Tapi kemudian aku menertawakan diriku sendiri. Ibu mertua tinggal di sini. Jadi menyebutnya rumah kami apa salahnya? Aku tidak tahu bahwa dari 2 kata yang sangat biasa itu, batasan di dalam rumah ini mulai kabur sedikit demi sedikit. Suatu malam, aku baru saja mengganti gorden baru di ruang tamu ketika Ibu Santi keluar dari dapur dan melihatnya. Lain kali kalau mau beli apa-apa untuk rumah, tanya ibu dulu. Warna ini cepat kotor, aku sedikit heran. Iya, Bu, Ayu pikir warna terang membuat rumah terasa lebih luas, jadi Ayu beli. Beliau menarik ujung gorden sambil menggelengkan kepala. Anak muda hanya melihat yang indah, tinggal di rumah harus mempertimbangkan jangka panjang. Budi yang duduk di dekat situ hanya tersenyum. Ibu cuma bicara begitu, kamu jangan dimasukkan ke hati. Aku pun ikut tersenyum. Saat itu aku masih menganggapnya hanya sebagai perbedaan generasi. Aku masih percaya rumah ini adalah tempatku bernaung, masih percaya Budi akan menjadi penengah agar segalanya seimbang. Dan aku sama sekali tidak bisa membayangkan bahwa hanya 3 tahun kemudian, di dalam apartemen yang dibeli dengan hampir seluruh jerih payah orang tuaku, aku akan bertanya pada diriku sendiri sebuah pertanyaan yang sangat menyedihkan. Sebenarnya, aku ini pemilik rumah, menantu, atau hanya orang yang diizinkan tinggal di sini, asalkan aku patuh? Setelah seluruh keluarga suamiku pindah selama beberapa bulan, apartemen ini mulai memiliki ritme kehidupan yang sangat berbeda dari saat hanya ada kami bertiga. Pagi hari lebih ramai, waktu makan malam lebih panjang, suara televisi di ruang tamu juga lebih sering terdengar. Aku tetap berangkat kerja pagi-pagi, sorenya mampir ke pasar dekat apartemen untuk membeli bahan makanan, lalu pulang untuk memasak bersama ibu mertuaku. Saat itu aku belum merasa ada yang perlu dikhawatirkan. Aku bahkan berpikir aku punya orang tambahan untuk berbagi pekerjaan rumah. Namun, urusan keuangan mulai bergeser tanpa ada yang membicarakannya secara langsung. Aku seorang akuntan, jadi aku punya kebiasaan membayar semua tagihan tepat waktu. Tagihan listrik, air, internet, dan iuran pengelolaan gedung, IPL semuanya dipotong otomatis dari rekeningku. Uang belanja pasar juga seringkali aku yang bayar karena searah dengan jalan pulang kerja. Ketika mesin cuci rusak, aku yang memanggil teknisi. Ketika keran dapur bocor, aku yang membeli yang baru untuk menggantinya. Jika Citra butuh buku, seragam, atau ikut les tambahan, aku juga yang mentransfer biayanya. Budi tetap bekerja seperti biasa, penghasilannya tidak rendah. Namun, setiap awal bulan, dia mentransfer 8 juta rupiah kepada ibunya. Pertama kali aku tahu hal ini adalah saat aku sedang memeriksa pengeluaran di ponselku. Aku bertanya, Mas transfer 8 juta ke ibu untuk apa? Budi, yang sedang melepas jam tangannya, menjawab dengan sangat wajar. Uang Mas, minta tolong ibu simpankan. Disimpan untuk apa? Ya, untuk ditabung. Dulu sebelum menikah juga Mas selalu kasih ibu untuk disimpan. Mas kalau pegang uang suka boros. Aku tertawa. Mas kan sudah 30-an, masa masih minta ibu simpankan uang? Budi juga tertawa. Ibu kan jago menyimpan uang. Nanti kalau kita butuh beli mobil, renovasi rumah, atau untuk sekolah anak, tinggal diambil. Ibu Santi setelah itu juga berinisiatif menjelaskan. Budi itu dari kecil sampai besar, punya uang berapapun pasti dikasih ke ibu. Ibu tidak akan mengambil uangnya. Ibu simpan untuk kalian berdua. Nanti kalau ada keperluan besar, ada uangnya. Aku menjawab, iya, Bu. Ayu juga tidak berpikir ibu akan mengambilnya. Beliau mengangguk-angguk. Laki-laki kalau pegang uang, kadang diajak teman-teman malah habis.
Perempuan di rumah harus pintar menyimpan baru bisa punya aset. Saat itu aku mendengarnya dan merasa ada benarnya. Pak Agus punya uang pensiun tapi tidak banyak. Setiap bulan beliau menyimpan sebagian untuk membeli obat dan keperluan pribadi, sisanya diberikan sedikit pada Ibu Santi. Beliau tidak mengurus keuangan rumah, dan jarang bertanya siapa yang membayar apa. Dewi baru bekerja beberapa tahun, penghasilannya tidak menentu karena selain pekerjaan utama, dia juga berjualan online. Dia sering berkata, "Mbak Ayu, maaf ya, aku di sini jadi hemat uang kos. Nanti kalau usahaku lancar, aku traktir sekeluarga besar-besaran." Aku hanya tersenyum, urus dirimu sendiri dulu saja. Awalnya aku benar-benar tidak perhitungan. Tagihan listrik naik, kupikir karena rumah lebih ramai. Uang belanja lebih banyak, kupikir karena ada tambahan 3 orang yang makan. Sudah setuju untuk tinggal bersama, aku tidak mau semuanya dihitung-hitung. Namun, suatu malam aku menjumlahkan semua pengeluaran bulanan dan tiba-tiba terdiam. Hampir seluruh biaya operasional apartemen ini keluar dari rekeningku. Aku menoleh ke Budi. "Mas, kita bicara soal keuangan sebentar, boleh?" Dia sedang menonton bola, matanya masih terpaku pada layar. "Iya, bilang saja. Mulai bulan depan, Mas jangan kirim 8 juta ke Ibu lagi. Kita sebagai suami istri buka rekening tabungan bersama saja. Untuk berbakti pada orang tua, kita tentukan jumlah yang jelas." Budi langsung menoleh. "Kenapa tiba-tiba begini?" "Bukan tiba-tiba, kita punya anak, kita harus tahu jelas setiap bulan bisa menabung berapa. Sekarang uang Mas ada di Ibu, biaya hidup aku yang bayar, kita jadi tidak punya dana bersama yang sesungguhnya." Budi mengerutkan kening. "Ibu yang simpankan juga dana bersama, tapi aku tidak tahu sisa di dalamnya berapa." Dia tertawa. "Kamu ini akuntan sekali ya, semuanya mau ada neracanya." Aku ikut tertawa tapi tidak merasa senang. "Uang keluarga lebih baik jelaskan Mas?" Budi mengecilkan suaranya. "Kalau Mas tiba-tiba bilang ke Ibu tidak usah simpan lagi, nanti Ibu berpikir apa? Kenapa Ibu harus berpikir apa-apa? Mas sudah punya istri dan anak, mengelola uang sendiri itu wajar." Dia mendesah. "Kamu tidak kenal ibuku. Ibu akan berpikir kamu yang menyuruh Mas minta uangnya kembali." Aku menatapnya. "Jadi Mas lebih takut Ibu salah paham daripada ingin kita sebagai suami istri transparan, bukan begitu?" Budi mengecilkan volume TV lalu berkata, "Mas hanya tidak mau rumah yang sudah tenang jadi ada masalah. Uang yang Ibu simpan juga uang kita, tidak akan hilang kemana-mana. Kenapa kamu khawatir?" Aku diam sejenak. Aku pikir, Budi sudah memberikan uang kepada ibunya sejak sebelum menikah. Jika aku yang baru menjadi menantu beberapa tahun sudah menyuruh suami mengambilnya kembali, mungkin ibu benar-benar akan berpikir aku ingin memisahkan anak laki-lakinya dari ibunya. Aku bertanya, "Paling tidak, Mas tahu tidak berapa jumlah yang ibu simpan sekarang?" Budi sedikit tertegun. "Mungkin sudah cukup banyak, berapa pastinya?" Dia tersenyum canggung. "Mas tidak pernah tanya." Aku menatap suamiku. "Mas rutin mengirim setiap bulan tapi tidak tahu sisanya berapa? Kan Ibu yang simpan, bukan orang lain." Aku hendak bicara lagi, tapi dari ruang tamu Ibu Santi memanggil, "Budi, sini tolong lihatkan ponsel Ibu, kenapa tidak bisa connect internet?" Dia langsung berdiri. "Mas kesana sebentar ya." Pembicaraan kami berakhir begitu saja. Tanpa pertengkaran, tanpa kata-kata kasar. Hanya sebuah masalah yang seharusnya diselesaikan, kembali ditunda. Beberapa hari kemudian, Ibu Santi sedang memetik sayur di dapur tiba-tiba berkata, "Ayu, suami istri muda kalau punya uang harus tahu cara menabung. Jangan karena merasa setiap bulan ada gaji lalu boros." Aku sedikit terkejut. "Iya Bu, Ayu tetap menabung kok." Beliau sambil memetik sayur berkata, "Ibu hanya mengingatkan saja, berapapun yang Budi kasih, Ibu simpan untuk kalian berdua, Ibu tidak pakai sepeser pun." Aku tidak tahu apakah Budi menceritakan kembali percakapan kami. Mendengar ucapan Ibu, aku malah menyalahkan diriku sendiri karena terlalu banyak berpikir. Ibu Santi tersenyum. "Satu keluarga itu harus saling percaya. Kalau uang saja dipermasalahkan, hidup jadi berat." Aku mengangguk. Setelah itu, aku tetap membayar tagihan listrik, air, belanja pasar, dan IPL seperti sebelumnya. Budi tetap rutin mentransfer 8 juta kepada ibunya setiap awal bulan. Suatu kali, saldoku berkurang cukup banyak karena baru saja membayar biaya sekolah Citra dan mengganti AC di ruang tamu. Budi bertanya, "Kamu butuh tambahan uang?" Aku berkata, "Tidak usah, aku bisa atasi." Dia tersenyum, "Istriku memang hebat." Saat itu, sebuah pujian seperti itu sudah cukup membuatku merasa dihargai. Aku tahu, sifat bisa atasi inilah yang akan membuat semua orang perlahan terbiasa, bahwa jika ada pengeluaran apapun di rumah, Ayu yang akan mengurusnya. Uang 8 juta setiap bulan yang Budi kirimkan kepada ibunya, dalam pikiranku,
Tetaplah sebuah tabungan yang tersimpan aman di suatu tempat untuk masa depan kami dan putri kami. Aku belum pernah melihat bukunya, belum pernah menanyakan saldonya, dan belum pernah berpikir harus bertanya pada Ibu Santi bagaimana uang itu digunakan. Aku percaya pada suamiku, dan suamiku percaya pada ibunya. Dan dalam sebuah keluarga, terkadang justru hal yang paling diyakini paling pasti itulah yang membuat kita membayar harga paling mahal ketika kenyataannya tidak lagi seperti yang kita kira. Seminggu setelah pembicaraan tentang uang, aku mulai menyadari hal yang paling membuatku lelah di rumah ini bukanlah uang, melainkan perasaan bahwa apapun yang aku lakukan, selalu ada seseorang yang berdiri di samping untuk menimbang, mengingatkan, dan mengoreksi. Sabtu sore, Citra pulang dari les. Anak itu berlari ke kamar mandi sambil menyanyikan lagu baru yang dipelajarinya di sekolah. Belum sampai 10 menit, aku sudah mendengar suara ibu mertuaku dari koridor. Citra, mandi kok lama sekali? Matikan airnya kalau sedang pakai sabun, jangan dibiarkan mengalir terus. Anak itu langsung diam. Sesaat kemudian, beliau mengetuk pintu lagi. Sudah selesai belum? Air itu bukan jatuh dari langit. Aku yang sedang melipat pakaian di kamar, mendengar itu lalu keluar. Bu, Citra kan baru masuk sebentar, biarkan dia mandi dengan tenang. Ibu Santi menoleh padaku. Tenang juga harus tahu hemat. Anak kecil kalau tidak diajari dari kecil, nanti besar jadi kebiasaan, susah diubah. Aku belum sempat berkata apa-apa, dari dalam kamar mandi terdengar suara Citra. Sudah selesai, Nek. Pintu terbuka. Anak itu dengan rambut yang masih meneteskan air buru-buru melilitkan handuk lalu berlari ke kamarnya. Malam itu aku berkata pada Budi, Mas, tolong bicarakan dengan ibu. Anak sedang mandi, ibu terus-terusan di luar mendesaknya, dia jadi terburu-buru. Bagaimana kalau terpeleset? Budi yang sedang bersandar di kepala ranjang, matanya masih menatap ponsel, ibu kan hanya mengingatkan untuk hemat air. Aku tahu, tapi mengingatkan sekali kan cukup. Dia tertawa, kamu sensitif sekali, Citra itu kan cucu kandungnya. Ibu tidak mungkin melakukan sesuatu yang membahayakannya. Aku menatapnya sejenak, lalu diam. Beberapa hari kemudian, kejadian serupa terulang. Citra agak kurus, saat itu nafsu makannya sedang kurang, jadi aku membelikan sekardus susu merek yang biasa diminumnya di sekolah. Malam harinya, kurir mengantarkannya. Ibu Santi melihat struk yang tertempel di luar kardus lalu langsung bertanya, berapa ini harganya? Aku menjawab, sekitar 400.000, Bu. Mata beliau membelalak. Susu apa mahal sekali, anak kecil minum susu yang ratusan ribu juga bisa besar. Kamu ini selalu beli karena iklan, akhirnya uangmu dikuras orang. Aku menjelaskan, susu merek ini Citra sudah terbiasa minum, sepertinya cocok dengan pencernaannya, jadi aku beli lagi. Beliau menggelengkan kepala. Gaji besar juga jangan boros, cari uang itu susah. Dewi yang sedang duduk makan mangga di meja sebelah bahkan tertawa. Mbak Ayu akuntan tapi masih harus diajari ibu cara berhemat, kedengarannya aneh ya. Malam itu aku kembali membicarakan hal ini dengan Budi. Uang susu anakku, aku yang bayar. Aku hanya ingin ibu jangan setiap kali melihatku membeli sesuatu selalu berkomentar seolah aku menghambur-hamburkan uang. Budi yang sedang berganti baju, mendengar itu langsung menoleh. Ya ampun, ibu kan hanya bicara, kenapa kamu masukkan ke hati, tapi kalau terus-terusan kan lelah, jangan dianggap serius. Orang tua memang suka mengomel. Aku mendesah, Mas selalu punya alasan untuk ibu. Budi menoleh padaku sambil tersenyum menenangkan. Memangnya Mas harus bertengkar dengan ibu karena sekardus susu? Rumah sedang tenang, kenapa harus dibesar-besarkan? Lain waktu, aku membelikan Citra satu set pensil warna dan plastisin karena di sekolah ada pelajaran seni rupa. Anak itu suka sekali. Menyimpannya di laci meja, dia bahkan berpesan padaku, Mama jangan kasih ke siapa-siapa ya. Minggu depan mau aku bawa ke kelas. 2 hari kemudian, aku tidak bisa menemukannya. Setelah bertanya-tanya, baru ketahuan Ibu Santi telah memberikan seluruh set itu kepada anak dari seorang kerabat jauh yang baru saja berkunjung. Aku bertanya, Bu, set menggambar itu kan mau dipakai Citra di sekolah. Beliau menjawab dengan sangat wajar. Ya beli lagi saja yang baru. Anak itu tadi lihat dan suka sekali, jadi ibu kasih. Tapi ibu kan bisa tanya aku dulu. Wajah Ibu Santi sedikit berubah. Cuma barang anak-anak begitu masa harus tanya? Kita kan keluarga, bukan orang lain. Aku mendengar kalimat itu dan terasa sesak di tenggorokan. Malam itu, aku menunggu Citra tidur baru berbicara dengan suamiku. Aku tidak sayang set pensil warnanya, aku kesal karena barang milik anak kita, ibu bisa memberikannya kepada siapa saja tanpa bertanya. Budi lagi-lagi mendesah. Sudahlah, sayang, harganya juga tidak seberapa. Aku menatapnya. Lagi-lagi tidak seberapa. Dia tertegun, kan memang benar, ini bukan masalah berapa harganya. Ini masalah batasan. Budi mengerutkan kening seolah dua kata itu terlalu rumit.
Aku duduk tegak. Mas Budi, aku tidak pernah memintamu memihakku untuk bertengkar dengan ibumu. Aku juga tidak mau kamu jadi anak durhaka. Tapi ketika ibu terlalu ikut campur, aku butuh kamu mengatakan satu kalimat saja, bahwa istrimu juga punya hak untuk memutuskan urusannya sendiri, barang milik anaknya sendiri, dan cara membesarkan anaknya sendiri. Budi terdiam beberapa detik, lalu dia berkata, ibu sudah hidup seperti itu puluhan tahun, bagaimana bisa diubah? Kalimat itu membuatku terdiam. Aku bertanya, jadi karena ibumu tidak bisa diubah, aku yang harus menanggungnya seumur hidup. Budi sedikit gugup. Mas tidak bilang begitu. Tapi setiap kali selalu begitu. Aku bilang ibu membuatku tidak nyaman. Mas suruh aku sabar. Aku bilang ibu ikut campur urusan anak, Mas juga suruh aku sabar. Dia mengulurkan tangan merangkul bahuku. Sudahlah, mengalah demi kebaikan. Kita kan keluarga, untuk apa menang kalah? Aku melepaskan tangannya, tidak marah, hanya merasa sedih. Mengalah sekali tidak apa-apa. Tapi jika setiap kali hanya satu orang yang harus mengalah, kebaikan itu sebenarnya untuk siapa? Budi tidak menjawab. Sesaat kemudian dia mengalihkan pembicaraan, bertanya besok aku mau makan apa, agar dia bisa membelikannya. Budi tetap seperti itu. Dia bukan orang jahat. Pernah suatu kali aku demam di tengah malam, dia yang lari ke apotek membeli obat lalu membuatkan air hangat untukku. Hari-hari ketika dia pulang kerja lebih awal, dia selalu mampir ke sekolah menjemput anak kami, membelikannya bakpao, lalu mereka berdua tertawa sepanjang perjalanan pulang. Karena itu, aku pernah berkata pada diri sendiri, dia adalah suami yang baik, hanya sedikit lemah di hadapan ibunya. Aku telah meremehkan kata sedikit itu. Sejak kecil hingga dewasa, Budi terbiasa membiarkan Ibu Santi yang memutuskan. Memilih sekolah, memilih pekerjaan, menyimpan uang, urusan besar maupun kecil di rumah, dia selalu mendengarkan ibunya. Setelah menikah, kebiasaan itu tidak hilang begitu saja. Setiap kali ada gesekan, dia berdiri di antara dua perempuan lalu dengan cepat memilih cara yang paling tidak berisiko. Ibunya sulit diajak bicara, sedangkan aku mudah. Jika ibunya marah, seisi rumah akan tahu. Jika aku marah, sebentar kemudian aku akan reda dengan sendirinya. Jadi, orang yang selalu diminta untuk mengalah adalah aku. Dan aku juga salah. Aku terus berpikir diam adalah cara menjaga keharmonisan. Aku terlalu percaya pada pepatah mengalah demi kebaikan sampai lupa bahwa kesabaran jika tanpa batas, sangat mudah berubah menjadi sesuatu yang dianggap orang lain sebagai hak mereka. 3 tahun berlalu seperti itu. Masalah-masalah yang menyangkut diriku, aku selalu menghibur diri. Sudahlah, aku sudah dewasa. Menahan sedikit tidak akan rugi apa-apa. Sampai suatu malam di awal pekan, ketika menahan sedikit itu tidak lagi berhenti padaku. Malam itu Citra duduk di meja belajar. Di hadapannya ada setumpuk buku untuk persiapan ulangan. Aku menarik kursi duduk di sampingnya. Baru saja membuka buku, aku mendengar suara Ibu Santi berjalan dari dapur menuju ruang tamu. Aku melihat putriku menunduk ke halaman buku, tidak menyadari bahwa batasan yang coba ku pertahankan selama 3 tahun sudah ada tepat di depan mataku. Malam itu adalah hari Senin. Di luar balkon, hujan baru saja reda. Angin yang menyelinap melalui celah jendela membawa sedikit hawa dingin khas Jakarta. Citra duduk di depan meja belajar, rambutnya diikat rapi ke belakang. Di hadapannya ada buku matematika dan bahasa Indonesia. Aku menarik kursi duduk di sampingnya. Besok ulangan 2 mata pelajaran nak, Citra mengangguk. Iya, Ma. Bu Guru pesan malam ini aku mengulang materi pembagian dan dikte. Belakangan ini, guru kelasnya memberitahu bahwa Citra sering menundukkan wajahnya terlalu dekat ke buku. Aku berencana akhir pekan ini membawanya memeriksa mata agar tenang. Meja belajar terletak di dekat ruang tamu tetapi agak terhalang cahaya. Aku menyalakan lampu plafon, lalu menyalakan juga lampu meja, mengarahkan cahayanya ke halaman buku. Duduk yang tegak, jangan menunduk terlalu dekat. Anak itu tersenyum, iya Ma. Aku sedang menunjukkan cara menghitung ketika mendengar suara langkah ibu mertuaku dari arah dapur. Ibu Santi berjalan melewati kami, berhenti sejenak, melihat ke langit-langit, lalu ke lampu meja. Klik. Lampu plafon padam seketika. Aku mengangkat kepala. Bu, Citra sedang belajar. Ibu Santi masih meletakkan tangannya di sakelar. Sudah ada lampu meja. Untuk apa menyalakan yang lain lagi? Satu anak belajar tapi satu ruangan terang benderang, pantas saja tagihan listrik setiap bulan selalu tinggi. Aku berusaha menjaga suaraku tetap normal. Di sini agak gelap, Bu. Guru juga mengingatkan Citra sering menunduk terlalu dekat ke buku. Jadi aku ingin cahayanya cukup. Beliau mengibaskan tangan. Zaman dulu kami belajar di bawah lampu minyak saja bisa. Anak zaman sekarang terlalu dimanja. Aku tidak mau berdebat di depan anak, jadi aku diam. Citra,
kerjakan lagi ya. Hanya beberapa menit kemudian, aku melihat dahi anakku sudah hampir menempel pada halaman buku. Duduk yang tegak, Citra mengangkat kepala sambil mengucek mata. Ma, di sini gelap sekali, aku harus menunduk baru bisa lihat jelas. Aku langsung berdiri dan menyalakan kembali lampu plafon. Cahaya baru saja menyinari meja. Belum lama, dari belakang kembali terdengar suara. Klik, Ibu Santi kembali dan mematikannya lagi. Kali ini aku benar-benar tertegun. Bu, beliau menatapku dengan wajah kesal. Kamu tidak dengar ibu bicara? Aku berjalan dan menyalakan lampu untuk ketiga kalinya. Ayu dengar, tapi Citra sedang belajar. Suaraku tidak keras, tetapi seluruh ruang tamu menjadi hening. Ibu Santi mengerutkan kening. Maksudmu, perkataan ibu tidak ada artinya di rumah ini? Ayu tidak bilang begitu. Tidak bilang tapi ibu matikan, kamu nyalakan terus. Aku menatap lurus ke arahnya. Ibu mau hemat apapun, silakan. Tapi cucu ibu sedang belajar. Aku tidak akan membiarkannya harus menempelkan wajah ke buku hanya untuk menghemat satu bola lampu. Ibu Santi tertawa sinis. Wah, hebat sekali. Aku cuma mematikan satu lampu, seolah-olah aku mencelakai cucuku. Aku menggigit bibir. Ayu tidak bilang ibu mencelakainya. Ayu hanya bilang, belajar butuh cahaya yang cukup. Tepat saat itu, Budi yang sedang duduk di sofa mengangkat kepala dari ponselnya. Ada apa sih? Kok tegang begini? Aku menoleh padanya. Mas, lihat anakmu. Budi melirik ke arah meja belajar. Kenapa? Dia harus menunduk terlalu dekat ke buku karena gelap. Dia mengerutkan kening. Besok Mas belikan lampu meja yang lebih terang. Aku seperti salah dengar. Di sini sudah ada lampu. Aku baru saja menyalakannya. Kenapa harus menunggu sampai besok? Budi mendesah. Ibu kan hanya mau hemat. Kamu tahu sifat ibu, kenapa masih dilawan? Aku terpaku mendengar kalimat itu. Malam ini, rasanya sangat berbeda. Aku melihat putriku yang duduk mungil di meja, pensil masih di tangannya, matanya menatap neneknya, lalu ayah dan ibunya. Aku merendahkan suara. Mas Budi, 3 tahun ini ibu menegurku, Mas suruh aku sabar. Budi mengerutkan kening. Kenapa jadi mengungkit masalah lama? Aku sedang bertanya satu hal yang sangat sederhana. Aku menunjuk ke meja belajar. Anak kita sedang belajar, dia bilang di sini gelap. Aku menyalakan lampu tambahan, apa salah? Budi mengusap keningnya. Tidak salah, tapi ibu juga tidak punya niat buruk. Kenapa kamu harus tegang begitu? Dia menambahkan. Aku menatapnya, merasakan hatiku perlahan mendingin. Sekarang urusan anak pun Mas mau aku sabar? Budi terdiam sejenak, lalu berkata. Memangnya berpengaruh apa? Jangan dibesar-besarkan, kalimat itu membuatku tidak ingin bicara lagi. Aku menoleh ke Citra. Nak, tutup bukumu. Anak itu menatapku bingung, tapi besok aku ulangan, Ma. Kamu tetap belajar, Mama antar kamu ke tempat Tante Rina. Ibu Santi langsung meninggikan suara. Ya ampun, hanya karena satu bola lampu kamu sampai bertindak sejauh ini. Aku membungkuk merapikan buku-buku anakku. Ibu tidak perlu khawatir, aku hanya membawa cucu ibu ke tempat yang lebih terang untuk belajar. Beliau melangkah maju. Maksudmu apa bicara begitu? Apa rumah ini kurang lampu sampai harus membawa cucu ke tempat lain? Aku berdiri tegak. Aku tidak mau bertengkar di depan anak. Dewi dari dalam kamar menjulurkan kepala, berkata setengah bercanda. Mbak Ayu, sudah, dekatkan saja lampu mejanya. Ibu kan cuma sayang listrik sedikit, kenapa Mbak tegang sekali? Aku tidak menjawab, aku tidak mau malam belajar anakku menjadi sebuah sidang untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Aku memakaikan jaket tipis pada Citra, menyandangkan tas di bahunya, lalu menggandeng tangannya. Budi berdiri, kamu benar-benar mau pergi? Aku antar Citra ke rumah Rina sebentar. Apa perlu sampai begitu? Aku menatapnya. Perlu. Budi terdiam. Di dalam lift, Citra berdiri di sampingku. Saat pintu tertutup, anak itu berbisik. Ma, nenek marah sama mama ya. Aku membungkuk membenarkan tali tasnya. Itu urusan orang dewasa, kamu tidak usah khawatir. Apa aku salah menyalakan 2 lampu, Ma? Hatiku terasa perih. Tidak. Kamu belajar harus cukup terang. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Anak itu mengangguk, lalu bertanya, besok aku izin nenek dulu, boleh? Aku tidak langsung menjawab. Seorang anak berusia 8 tahun sudah mulai berpikir bahwa untuk menyalakan satu bola lampu tambahan untuk belajar pun perlu izin. Rina tinggal di menara sebelah, jalan kaki tidak sampai 5 menit. Dia membuka pintu dan terkejut melihat kami berdua. Loh, jam segini kalian berdua ke sini. Ada apa? Aku mencoba tersenyum, pinjam meja belajarnya sebentar. Rina melihat wajahku dan tahu ada sesuatu, tapi tidak bertanya di depan Citra. Dia menarik kursi. Masuk sini.
Rumah Tante Rina listriknya banyak. Kamu belajar sampai jam 10 malam juga Tante belum bangkrut. Citra tertawa. Aku pun ikut tersenyum. Beban di hatiku sedikit terangkat. Rina menyalakan lampu meja lalu bertanya. Sudah cukup terang, Nona cantik? Sudah, Tante. Anak itu menunduk mengerjakan tugasnya. Punggungnya jauh lebih tegak. Selama 3 tahun, setiap kali ibu mertuaku membuatku tidak nyaman, aku selalu berkata pada diri sendiri bahwa aku orang dewasa, bisa menahannya. Tapi malam itu aku sadar, jika aku terus mengalah demi menjaga kedamaian rumah, akan ada hari di mana putriku belajar bahwa untuk membuat rumah tetap damai, pihak yang lebih lemah harus menekan dirinya sendiri. Aku belum berpikir tentang perceraian, juga belum berpikir untuk menjual rumah. Tapi untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah hal yang selama ini kusebut kesabaran benar-benar melindungi keluargaku? Atau hanya mengajarkan orang lain bahwa mereka boleh melangkahi batasanku lebih jauh lagi? Dan sejak malam itu, aku mulai memandang rumahku dengan cara yang berbeda. Pagi berikutnya, aku tetap bangun tepat waktu, menyiapkan sarapan, lalu mengantar Citra ke sekolah seperti biasa. Aku tidak menyinggung kejadian semalam, Budi juga tidak. Di jalan saat berangkat kerja, dia hanya mengatakan satu kalimat ringan. Nanti sore Mas belikan lampu meja baru untuk Citra. Aku melihat keluar jendela. Tidak perlu. Lampu yang sekarang masih bagus. Budi terdiam sejenak lalu berkata, Mas hanya ingin suasana tidak tegang. Aku tidak menjawab. Aku mulai lelah dengan kata tidak tegang versinya. Karena setiap kali ada masalah di rumah, satu-satunya cara agar tidak tegang sepertinya selalu aku yang harus mundur. Sepulang kerja, aku menjemput Citra, memberinya makan, lalu memeriksa kembali pelajarannya. Malam itu, aku sengaja menempatkan lampu meja lebih dekat, menyalakan lampu plafon seperti biasa. Ibu Santi berjalan lewat, beliau melirik kami berdua sekilas tapi tidak berkata apa-apa. Aku juga tidak menatapnya. Suasana begitu dingin sampai suara halaman buku yang dibalik anakku terdengar sangat jelas. Sekitar jam 9, Citra selesai belajar. Aku mengantarnya ke kamar tidur, lalu pergi ke dapur mengambil air. Saat melewati kamar Dewi, aku melihat pintunya sedikit terbuka, di dalamnya terang benderang. Dewi baru saja selesai siaran langsung jualan kosmetik. 2 lampu, ring light, masih menyala, lampu kamar terang, AC menyala kencang, dan televisi yang tergantung di dinding, juga sedang menayangkan sebuah acara hiburan. Yang lucu adalah, Dewi tidak melihat satupun dari semua itu. Dia berbaring di tempat tidur, kedua kakinya disandarkan ke bantal, asyik menggulir ponsel. Aku berdiri di luar pintu beberapa detik. Tepat saat itu, Ibu Santi datang dari arah dapur. Aku menepi agar beliau bisa lewat. Beliau masuk ke kamar Dewi, melihat sekeliling, lalu bertanya, kamu kepanasan? Dewi tidak mengangkat kepala. Agak gerah Bu. Kalau begitu turunkan suhu AC-nya sedikit. Sudah seharian bekerja, malam harus istirahat yang nyaman. Aku mendengarnya dan seperti salah dengar. Dewi bahkan tertawa. Ibu bilang begitu, nanti tagihan listrik tinggi Ibu marah. Ibu Santi mengibaskan tangan. Kamu kan kerja di kamar, butuh AC. Ya nyalakan saja. Cuma beberapa rupiah saja, tidak seberapa. Aku berdiri di koridor, tangan yang memegang gelas tanpa sadar mengeras. Tidak seberapa. Semalam, hanya karena beberapa rupiah yang sama, beliau mematikan berulang kali lampu saat cucu kandungnya sedang belajar. Aku tidak masuk dan bertanya, tidak juga berdebat. Tiba-tiba aku merasa jika saat itu aku menyerbu masuk, segalanya akan kembali menjadi pertengkaran. Lalu Budi akan bilang aku suka membanding-bandingkan. Aku kembali ke kamar. Tapi sejak malam itu, hal-hal yang dulu pernah aku abaikan mulai muncul kembali dengan sangat jelas. Sekitar 2 bulan lalu, aku membelikan Citra sepasang sepatu sekolah yang kualitasnya lebih baik dari biasanya. Anak itu banyak berlari, sepatu lamanya solnya sudah lepas. Jadi aku memilihkan yang empuk, harganya hampir Rp400.000. Ibu Santi melihat kotak sepatu itu lalu bertanya, anak kecil kakinya cepat besar, buat apa beli yang mahal? Aku tersenyum, dia pakai setiap hari, jadi beli yang bagus sedikit biar kakinya nyaman. Beliau menggelengkan kepala. Punya uang juga harus tahu cara menyimpan. Sepatu anak kecil hampir 400.000, mendengarnya saja sudah sayang. Tapi beberapa minggu setelahnya, aku mendengar Dewi pamer pada temannya di telepon tentang ponsel barunya yang kameranya bagus. Aku hanya bertanya iseng, ganti ponsel lagi dek? Dewi tertawa. Dikasih tambahan sama ibu, Mbak. Ponsel lama warnanya kurang bagus untuk foto lipstik. Aku pikir Ibu Santi hanya memberinya beberapa juta untuk tambahan. Baru hari itu saat mengingat kembali, aku tersadar Dewi pernah berkata, untung ibu kasih lebih dari 5 juta, kalau tidak aku belum berani ganti. Satu kejadian lain juga kembali teringat.
Aku pernah bertanya pada Budi apakah sebaiknya Citra ikut les bahasa Inggris tambahan dengan guru di dekat sekolah. Biayanya setiap bulan tidak terlalu mahal, dan anak itu juga suka. Ibu Santi yang mendengarnya langsung berkata, anak baru kelas 3, belajar di sekolah sudah cukup, dipaksa les macam-macam, selain boros uang juga kasihan anaknya. Aku tidak berdebat, tetap mendaftarkan anakku karena merasa itu cocok. Di bulan yang sama, Dewi mendaftar kursus rias pribadi dan fotografi produk untuk mendukung bisnisnya. Ibu Santi malah berkata, belajar saja, nak, punya keahlian itu tidak akan rugi. Setelah itu, beliau sendiri yang memberikan uang untuk membayar biaya kursus Dewi. Saat itu aku tidak berpikir apa-apa, aku hanya menganggap ibu menyayangi anak bungsunya. Tapi sekarang, ketika setiap kejadian diletakkan berdampingan, aku melihat sebuah garis pemisah yang sangat jelas. Sesuatu yang untukku dan Citra selalu dipertanyakan. Apa perlu? Apa boros? Apa tidak ada yang lebih murah? Sesuatu yang untuk Dewi seringkali dijelaskan dengan dua kata, penting atau perlu. Aku membicarakan hal itu dengan Budi malam berikutnya. Dia sedang melepas sepatu kerjanya. Aku bertanya, Mas merasa tidak kalau perlakuan ibu ke Dewi beda sekali dengan ke aku dan Citra? Budi mengangkat kepala. Beda apa? Semalam kamar Dewi menyalakan semua lampu, AC, TV. Ibu malah bilang cuma beberapa rupiah, tidak seberapa. Wajahnya sedikit mengerut. Kamu memperhatikan kata-kata itu lagi, kenapa aku tidak boleh memperhatikannya? Dewi kan siaran langsung jualan, dia butuh lampu. Saat aku lihat, dia sudah selesai. Budi meletakkan kaos kakinya ke samping. Berarti dia lupa mematikannya. Itu saja. Aku menatap suamiku. Ponsel yang ibu kasih lebih dari 5 juta, Dewi pakai untuk jualan. Kursus rias juga untuk mendukung pekerjaan. Aku tertawa sinis. Semua yang untuk Dewi selalu untuk pekerjaan, semua yang untuk anakku selalu jadi pemborosan. Budi mulai kesal. Ayu, jangan membandingkan Citra dengan Dewi. Aku tidak membandingkan anakku dengan Dewi. Aku sedang membicarakan cara ibumu memperlakukan kami. Dia mendesah. Dewi belum menikah, pekerjaannya belum stabil. Ibu lebih sayang sedikit itu wajar. Jadi karena aku sudah menikah, aku dan anakku harus maklum? Mas tidak bilang begitu, tapi setiap kali intinya selalu itu. Budi terdiam. Aku tidak ingin melanjutkan. Aku berdiri dan merapikan pakaian ke dalam lemari. Dia melihatku lalu berkata, kamu terlalu banyak berpikir, jadi kamu lelah sendiri. Aku menoleh. Atau karena selama ini aku terlalu sedikit berpikir. Budi tertegun. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Hari-hari berikutnya aku mulai memperhatikan tanpa sengaja mencari-cari. Aku sadar Dewi seringkali diberi uang oleh ibunya. Suatu hari saat akan pergi bertemu teman, Ibu Santi bahkan menyelipkan beberapa lembar uang ke tangannya lalu berpesan, di luar jangan sampai diremehkan orang. Suatu sore, aku melihat beliau berdiri di balkon, berbicara di telepon dengan seseorang tentang transfer uang. Melihatku keluar, beliau langsung mengecilkan suara lalu masuk ke kamar. Aku belum punya alasan untuk mencurigai beliau melakukan sesuatu yang salah, tapi di kepalaku tiba-tiba terlintas uang 8 juta, yang Budi rutin kirimkan setiap bulan. Sejak menikah sampai sekarang, aku belum pernah melihat buku tabungan apapun, belum pernah melihat laporan rekening, dan belum tahu berapa jumlah uang yang sebenarnya tersisa. Aku teringat kalimat Budi yang pernah diucapkannya dengan sangat yakin, uang yang ibu simpan juga uang kita, tidak akan hilang kemana-mana. Malam itu, melihat pintu kamar Dewi yang tertutup rapat, aku merasa kalimat itu tidak lagi membuatku tenang seperti dulu. Untuk pertama kalinya aku bertanya pada diri sendiri, jika Ibu Santi begitu royal pada Dewi, uang yang beliau gunakan untuk anak bungsunya itu sebenarnya diambil dari mana? Setelah malam itu, aku mulai curiga dengan uang yang ibu mertuaku berikan pada Dewi. Aku tidak bertanya lagi pada Budi. Aku paham sifat suamiku. Jika tidak ada bukti jelas, dia akan kembali mengatakan aku terlalu banyak berpikir, dan segalanya akan kembali ke kalimat yang sama. Sudahlah sayang, lupakan saja. Karena itu, aku diam. Bukan diam untuk mengalah seperti sebelumnya, tapi diam untuk mengamati dengan saksama. Hari-hari berikutnya, aku mulai menyadari Dewi menunjukkan banyak gelagat aneh. Dulu, setiap pulang kerja, dia biasanya baru membuka pintu sudah berteriak, "Bu, hari ini aku dapat banyak pesanan bagus." Atau kadang dia pulang membawa sekantong besar minuman boba, membagikannya satu persatu sambil tertawa. Hari ini aku yang traktir, bisnis kan ada pasang surutnya. Tapi belakangan ini, Dewi menjadi lebih pendiam. Ponselnya malah lebih sering berdering. Suatu kali saat kami sedang makan malam, ponsel Dewi bergetar terus di atas meja. Dia melirik layar sebentar, raut wajahnya langsung berubah, lalu membalikkan ponselnya. Ibu Santi bertanya, siapa yang telepon kok tidak diangkat? Dewi buru-buru menyuap sepotong ikan. Pelanggan saja, Bu.
Belum 1 menit, ponselnya bergetar lagi. Kali ini Dewi langsung berdiri. Aku sudah kenyang. Dia membawa ponselnya dan langsung masuk ke kamar. Ibu Santi menatapnya dengan ekspresi aneh. Pak Agus berkata perlahan, anak itu belakangan ini kenapa seperti dikejar-kejar sesuatu? Ibu Santi langsung menepisnya. Jualannya ditelepon pelanggan. Memangnya kenapa? Bapak makan saja nasinya. Aku tidak berkata apa-apa, tapi alasan ditelepon pelanggan itu terdengar sangat janggal. Jika benar pelanggan, Dewi biasanya tidak pernah menghindar. Dulu, jika ada pelanggan menelepon saat makan, dia bahkan bisa makan sambil memberikan saran lipstik mana yang cocok untuk kulit sawo matang, atau krim mana yang bagus untuk malam hari. Sekarang, setiap kali ponselnya menyala, wajahnya tegang seperti senar gitar. Suatu sore, aku pulang kerja lebih awal dari biasanya. Baru saja masuk ke lobi apartemen. Aku melihat Dewi berdiri di dekat jendela kaca membelakangiku, berbicara di telepon dengan suara sangat pelan tapi tergesa-gesa. Aku tahu, aku sedang usahakan. Dia diam beberapa detik. Tolong jangan telepon ke kantorku lagi. Bisa? Aku berhenti. Dewi menoleh dan melihatku. Dia terlonjak kaget. Mbak Ayu, pulang cepat? Aku menatapnya. Iya, siapa yang telepon sampai kamu tegang begitu? Dia tertawa canggung. Pelanggan yang cerewet saja Mbak. Dia memasukkan ponsel ke dalam saku, begitu cepat sampai hampir jatuh. Aku tidak bertanya lebih jauh. Tapi malam itu, saat masuk ke kamar anakku untuk mengambil gunting, aku melewati kamar Dewi dan melihat di dalamnya ada banyak sekali tumpukan kardus. Ada kardus yang masih tersegel, ada yang sudah terbuka berisi kotak-kotak kosmetik yang tersusun rapat. Aku berdiri di luar pintu mengamatinya beberapa detik. Dewi keluar dari kamar mandi, melihatku, lalu segera menutup pintunya sedikit. Barang baru datang Mbak. Aku bertanya, stok sebanyak ini, bisa terjual semua? Dia tertawa, kali ini sedikit dipaksakan. Pelan-pelan juga habis. Namanya bisnis, Mbak. Harus berani stok barang baru ada untung. Aku tidak paham bisnis, jadi aku hanya mengangguk. Tapi jawaban itu terus mengganjal di pikiranku. 2 hari kemudian, aku menerima telepon dari Rina saat istirahat makan siang. Dia bertanya, adik iparmu kerja di gedung yang di Jalan Gatot Subroto kan? Iya, kenapa? Tadi pagi sepertinya aku lihat ada orang yang mencarinya. Aku ke sana untuk urus berkas, dengar resepsionis memanggil nama. Dewi. Wajah anak itu tegang sekali. Aku bertanya, kamu dengar ada masalah apa? Tidak, aku cuma lihat saja. Makanya tanya. Aku meminta Rina untuk tidak usah memikirkannya lagi, lalu menutup telepon. Aku tidak mau menjadi orang yang mencari-cari informasi di belakang adik iparku, tetapi ketika serangkaian kejadian terus terjadi berurutan, sulit untuk berpura-pura tidak melihat. Malam itu, Dewi pulang telat, hampir jam 9. Ibu Santi sudah gelisah. Begitu mendengar suara pintu, beliau bergegas keluar. Kenapa baru pulang jam segini? Dewi melepas sepatu dengan nada kesal. Aku lembur. Ibu telepon kenapa tidak diangkat? Aku sibuk. Ibu Santi hendak bertanya lagi tapi Dewi sudah membawa tasnya dan langsung masuk ke kamar. Sekitar 10 menit kemudian, saat aku mengambil handuk untuk Citra, aku melihat Ibu Santi berdiri di depan kamar Dewi. Beliau mengetuk pelan. Buka pintunya. Ini Ibu. Tidak ada jawaban. Beliau mengetuk lagi. Dewi, ini Ibu. Pintu terbuka sedikit. Ibu Santi masuk lalu segera menutupnya kembali. Aku hanya melihat sekilas wajah Dewi yang sembab sebelum pintu tertutup. Sejak hari itu, Ibu Santi juga berubah. Beliau lebih jarang duduk menonton TV, seringkali membawa ponselnya ke balkon atau masuk ke kamar tidur untuk berbicara. Suatu kali aku sedang mencuci sayur di dapur. Ponsel beliau berbunyi notifikasi transfer. Beliau melihat layar lalu segera berbalik. Aku bertanya tanpa sengaja, Ibu transfer uang untuk bayar apa? Beliau terkejut, lalu menjawab dengan sangat cepat, uang obat. Aku mengangguk, tapi sore harinya, justru Pak Agus yang memintaku memesankan obat tekanan darah karena beliau bilang bulan ini belum beli. Sebuah detail yang sangat kecil. Tapi sejak itu aku tidak lagi sepenuhnya percaya pada jawaban-jawaban beliau. Malam berikutnya, aku bertanya pada Budi sebuah pertanyaan yang sepertinya sangat biasa. Mas, uang yang Mas titipkan ke Ibu selama ini pasti sudah banyak ya? Budi yang sedang menonton berita, mendengar itu menoleh. Tiba-tiba tanya kenapa? Aku berpikir, tahun depan kalau biaya sekolah Citra semakin banyak, kita sebaiknya membagi lagi tabungan kita. Dia tersenyum. Nanti kalau butuh, kita tanya Ibu totalnya berapa. Dia diam sejenak. Mas tidak ingat, aku menatapnya. Setiap bulan 8 juta, masa Mas tidak tahu totalnya berapa? Dia mulai kesal. Kan Mas titip ke Ibu, bukan ke orang lain? Kenapa setiap bulan harus diaudit? Aku tetap bersuara lembut, aku kan hanya bertanya. Budi mendesah, Ayu, kamu pasti masih memikirkan masalah tempo hari kan?
Masalah mana? Ibu dan Dewi. Aku menggeleng. Tidak, aku bertanya tentang uang kita sebagai suami istri. Dia meletakkan remote di meja. Uang yang ibu simpan ya tetap di sana. Jangan selalu curiga. Aku hendak bertanya apakah dia pernah melihat buku tabungan atau laporan rekeningnya, tapi aku urungkan niat itu. Karena aku tahu jawabannya, tidak pernah. Budi percaya pada ibunya dengan keyakinan yang hampir mutlak. Dan aku, selama 3 tahun ini, percaya pada Budi. 2 lapis kepercayaan yang saling tumpang tindih, sampai tidak ada yang berpikir perlu memeriksa apakah di bawahnya masih ada hal yang kita titipkan. Kamis malam, Citra sedikit batuk, jadi aku memberinya air hangat lalu menidurkannya lebih awal. Sekitar jam 11 malam, aku terbangun karena haus. Hampir semua lampu di rumah sudah padam. Aku berjalan pelan ke dapur agar tidak membangunkan anakku. Saat melewati kamar orang tua mertuaku, aku mendengar suara isakan yang sangat pelan. Aku hendak melanjutkan langkah, tapi kemudian suara Dewi terdengar dari balik pintu. Kalau akhir pekan ini aku tidak bisa bayar, mereka akan datang ke kantorku. Bu. Kakiku berhenti di tengah koridor. Rasa kantukku hilang seketika. Tanganku masih memegang gelas kosong, tapi telapak tanganku terasa dingin. Di dalam, Ibu Santi berkata sangat pelan, "Kamu bicara jujur sama ibu. Sebenarnya total utangmu berapa?" Aku berdiri diam. Untuk pertama kalinya aku mengerti. Telepon-telepon yang tidak berani diangkat Dewi, transfer-transfer diam-diam ibu mertuaku, dan tumpukan kardus barang di kamarnya, sama sekali bukan kejadian yang terpisah. Gelas di tanganku masih kosong. Aku berdiri sekitar 2 langkah dari pintu kamar orang tua mertuaku. Tidak berani maju, tapi juga tidak bisa berbalik setelah mendengar pertanyaan ibu mertuaku. Sebenarnya total utangmu berapa? Di dalam hening cukup lama, aku mendengar suara isak tangis Dewi, lalu suaranya yang begitu pelan hampir putus-putus. "Ibu jangan marah ya," aku bilang ya, "sekitar 290 juta. Aku seperti salah dengar. 290 juta rupiah. Bukan puluhan juta untuk modal usaha, bukan kerugian sementara seperti yang sering Dewi ceritakan. Itu adalah jumlah yang cukup untuk membuat seorang pegawai biasa butuh bertahun-tahun untuk melunasinya." Dari dalam terdengar suara Ibu Santi menarik napas dalam. "Apa? Bulan lalu kamu bilang ke ibu cuma sisa 120 juta. Dewi menangis. Waktu itu aku pikir bisa cari pinjaman lain. Cari pinjaman bagaimana sampai dari 120 jadi lebih dari 290 juta? Ibu dengarkan aku dulu. Suara Ibu Santi menajam tapi tetap berusaha direndahkan agar tidak terdengar orang luar. Kamu ceritakan semuanya. Jangan sembunyikan sepeser pun lagi dari ibu. Dewi mulai bercerita. Sekitar 9 bulan lalu, dia membeli stok kosmetik dan produk perawatan kulit senilai hampir 130 juta rupiah. Awalnya, penjualan online cukup lancar. Beberapa videonya viral. Pesanan datang terus. Dewi mengira dia sedang berada di jalur yang tepat. Dia bahkan pamer ke seluruh keluarga bahwa hanya dalam beberapa bulan lagi dia akan menyewa gudang sendiri. Tapi kemudian pasar melambat, beberapa produk tidak laku, stok menumpuk, bahkan ada yang mendekati tanggal kedaluarsa dan harus dijual rugi. Seorang mitra yang pernah berjanji akan membeli dalam jumlah besar malah terus menunda pembayaran, arus kasnya macet. Jika dia berhenti saat itu, menjual semua stok dengan rugi, mungkin masalahnya masih bisa diatasi. Tapi Dewi tidak berhenti. Dia berkata di sela tangisnya, "Aku pikir, kalau pinjam sedikit lagi untuk pasang iklan, barangnya laku, aku bisa lunasi semuanya." Ibu Santi bertanya, "Kamu pinjam dari mana?" "Kartu kredit dulu." "Berapa?" "Lebih dari 40 juta. Itu belum cukup?" Dewi terisak sejenak. "Setelah itu, aku pinjam online lagi. Saat jatuh tempo, dia belum bisa menjual barangnya. Jadi dia meminjam lagi dari tempat lain untuk menutupi pinjaman sebelumnya." Aku mendengarnya dan punggungku terasa dingin. Gali lubang tutup lubang. Setiap kali kekurangan uang, Dewi menambal satu lubang dengan membuat lubang baru yang lebih besar. Ibu Santi hampir berteriak. "Kamu sadar tidak apa yang kamu lakukan? Aku tahu aku salah. Tahu salah tapi masih terus meminjam. Aku takut kalau berhenti, aku akan kehilangan semuanya." Jawaban Dewi membuatku tiba-tiba mengerti. Ada orang-orang yang semakin takut kehilangan, justru semakin dalam terjerumus ke dalam kesalahan. Ibu Santi bertanya lagi, 290 juta itu sudah dihitung semua? "Iya Bu. Aku sudah hitung sampai akhir pekan ini. Termasuk pokok, bunga kartu, dan beberapa yang jatuh tempo." "Tidak ada lagi yang belum kamu sebutkan?" "Tidak ada, Bu. Aku bersumpah sudah semua." Keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Aku berdiri di luar. Jantungku berdebar begitu kencang sampai aku takut orang di dalam bisa mendengarnya. Lalu, Ibu Santi tiba-tiba mengatakan sebuah kalimat yang membuatku lebih terkejut daripada angka utang itu. "Uang yang Mas Budi titipkan ke Ibu selama ini,
Sudah ibu pakai untuk membantumu hampir 170 juta, tapi masih belum cukup juga. Sekarang ibu harus cari kemana lagi? Tanganku mencengkeram gelas dengan erat. 170 juta. Aku tidak lagi mendengar suara hujan di luar balkon. Di kepalaku hanya terngiang ucapan Budi yang sangat yakin. Uang yang ibu simpan juga uang kita. Aku pernah mengalah dalam urusan mengelola keuangan karena percaya uang itu disimpan terpisah. Aku membayar sendiri tagihan listrik, air, belanja pasar, perlengkapan rumah, dan biaya sekolah anakku tanpa banyak mengeluh. Karena aku pikir, setidaknya penghasilan Budi sedang diakumulasikan untuk masa depan kami bertiga. Ternyata, sebagian besar uang itu telah ditarik di belakangnya. Dan di belakangku. Dewi terisak, aku pikir ibu hanya meminjamkan uang ibu sendiri. Ibu Santi menjawab, uang ibu ada berapa? Bapakmu cuma punya uang pensiun, ibu juga harus sisihkan untuk obat-obatan. Kalau tidak pakai uang masmu, ibu pakai uang dari mana? Mas Budi tahu, kalau dia tahu, apa dia akan diam saja? Kalimat itu seperti sebuah tamparan. Bahkan Budi pun tidak tahu, Ibu Santi bukan hanya menyimpan lalu meminjamkan dengan diskusi. Beliau telah menganggap uang yang dititipkan anak laki-lakinya sebagai dana darurat yang bisa ditarik kapan saja untuk menyelamatkan anak perempuannya. Dewi menangis lebih keras. Kalau Mas Budi tahu, dia pasti akan membunuhku. Jangan bicara sembarangan. Kalau Mbak Ayu tahu. Ibu Santi memotong. Masalah ini jangan sampai kakak iparmu tahu. Aku berdiri di luar pintu. Tenggorokanku terasa kering. 3 tahun menjadi menantu, aku belum pernah mendengar beliau memanggilku kakak iparmu dengan nada waspada seperti itu. Dewi berkata, tapi cepat atau lambat pasti ketahuan. Uang yang Mas Budi titipkan kan sudah tidak banyak lagi. Ibu Santi kesal. Biar ibu yang pikirkan. Aku tidak bisa menunggu lagi. Mereka memberiku waktu sampai akhir pekan. Kamu menangis terus, memangnya uang bisa turun dari langit? Dewi diam. Aku mendengar Ibu Santi mendesah sangat keras. Untuk pertama kalinya, dalam suaranya tidak ada lagi keyakinan yang biasa. Kamu membuat ibu susah, Dewi. Aku minta maaf, Bu. Minta maaf bisa melunasi utang. Aku tahu, Dewi berkata lirih, atau aku jual semua stok barang yang ada. Dapat berapapun, aku bayarkan dulu. Dijual sekarang dapat berapa? Paling cuma puluhan juta. Lalu sisanya yang lebih dari 200 juta bagaimana? Tidak ada yang menjawab. Aku menyandarkan punggungku pelan ke dinding. Orang bilang, uang itu seperti bagian dari tubuh. Tapi saat itu, yang paling sakit bagiku bukanlah 170 juta yang telah hilang, melainkan cara hilangnya. Jika Budi tahu adiknya kesulitan lalu secara sukarela membantu, itu adalah urusan mereka. Jika dia berdiskusi denganku, kami masih bisa mempertimbangkan kemungkinannya. Tapi di sini, tidak ada yang bertanya pada Budi, apalagi bertanya padaku. Seseorang yang dititipi amanah telah memutuskan sendiri untuk mengambil uang yang seharusnya untuk keluarga kecil anak laki-lakinya, demi menutupi kesalahan-kesalahan anak perempuannya. Aku teringat sepatu Citra, kotak susu, biaya les, dan bola lampu di meja belajarnya. Setiap pengeluaran beberapa ratus ribu hingga 1 juta, Ibu Santi bisa menatapku dan berkata harus hemat. Sementara di balik pintu ini, ratusan juta rupiah telah mengalir tanpa beliau memberitahu kami. Aku tidak lagi merasa marah, aku merasa dingin. Di dalam, Dewi bertanya lagi, lalu kita masih punya cara lain? Ibu Santi tidak langsung menjawab. Aku mendengar suara kursi bergeser, lalu hening yang mencekik. Aku hendak kembali ke kamar. Aku sudah tahu terlalu banyak dan tidak ingin terus berdiri di sana. Tepat saat kakiku baru bergerak, suara Ibu Santi terdengar sangat pelan. Biar ibu pikirkan. Dewi terisak. Aku sudah tidak punya jalan lain, Bu. Ibu Santi kembali diam. Sesaat kemudian beliau berkata perlahan, bukan tidak ada jalan. Aku berhenti. Tapi uang dari mana lagi, Bu? Terdengar suara Ibu Santi menghela napas, lalu 3 kata keluar dengan sangat pelan, tapi membuat seluruh tubuhku kaku. Masih ada rumah. Aku berdiri terpaku di koridor. 3 kata masih ada rumah dari ibu mertuaku terdengar sangat lirih, tapi masuk ke telingaku terasa berat seperti batu yang dilemparkan ke dadaku. Di dalam, Dewi berhenti menangis, lalu bertanya, maksud ibu, rumah yang mana? Ibu Santi merendahkan suara. Memangnya ada rumah mana lagi? Apartemen ini. Aku mencengkeram gelas di tanganku dengan erat. Dewi langsung berkata, tapi rumah ini kan atas nama Mas Budi dan Mbak Ayu, Bu. Ibu tahu. Mau pinjam uang pakai jaminan rumah kan tidak segampang itu. Kalau Mbak Ayu tidak setuju bagaimana? Ibu Santi terdiam beberapa detik, lalu menjawab dengan nada yang sangat yakin. Kakakmu itu mendengarkan ibu. Aku mendengarnya dan tenggorokanku tercekat. Dewi masih khawatir. Tapi ini kan bukan puluhan juta. Utangku sampai hampir 300 juta. Makanya harus tanya ke bank.
Ibu Santi mulai menghitung dengan sangat spesifik. Beliau berkata bahwa harga apartemen sekarang pasti sudah lebih tinggi dari saat dibeli. Jika mengajukan pinjaman dengan agunan, coba tanyakan apakah bisa dapat sekitar 350 juta rupiah. Jika dapat uangnya, prioritaskan untuk melunasi semua utang Dewi yang sudah jatuh tempo, jangan sampai orang datang ke kantor dan membuat keributan. Dewi bertanya, lalu stok barangku bagaimana? Jual sebisanya, nanti kalau sudah kerja, cicil pelan-pelan. Setidaknya kali ini beliau tidak lagi bicara tentang memberi modal tambahan agar Dewi bisa memulai lagi. Tapi itu tidak membuatku lebih lega. Karena yang sedang beliau rencanakan adalah rumah milikku dan suamiku. Dewi berkata sangat pelan. Kalau Mbak Ayu tahu kita pinjam uang untuk bayar utangku, dia tidak akan mau tanda tangan. Ibu Santi langsung menjawab, makanya jangan langsung bilang pinjam untukmu. Lalu ibu mau bilang apa? Biar kakakmu yang bicara. Bilang saja keluarga sedang butuh modal, suami istri kan bisa bicara baik-baik. Kalau baru buka mulut sudah bilang adiknya utang hampir 300 juta, siapa yang mau setuju? Dewi ragu, itu kan sama saja membohongi Mbak Ayu Bu. Ibu Santi kesal, sekarang kamu masih sempat bicara soal moral sama ibu? Ibu sedang mencari cara untuk menyelamatkanmu. Aku tidak berdiri di sana lebih lama lagi. Aku kembali ke kamar dengan sangat pelan, menutup pintu, lalu bersandar di sana. Citra masih tidur pulas di ranjang, satu tangannya di atas bantal, rambutnya menutupi sebagian keningnya. Aku menatap anakku, merasakan perasaan yang sulit digambarkan. Baru beberapa hari yang lalu, di rumah ini juga, ibu mertuaku menyayangkan satu bola lampu karena takut boros listrik. Sekarang, beliau sedang berdiskusi cara menggunakan rumah ini sebagai jaminan untuk menyelamatkan utang yang disebabkan oleh Dewi sendiri. Aku tidak langsung marah. Aku membuka laci paling bawah dan mengeluarkan map berisi dokumen pembelian rumah, perjanjian jual-beli, sertifikat, dan bukti-bukti transfer lama. Aku membalik setiap lembar, teringat hari di mana orang tuaku mengumpulkan uang untuk diberikan padaku, 1,9 miliar rupiah. Hari itu ibuku masih berkata, rumah boleh kecil, yang penting kamu hidup tenang. Aku menyentuh lembaran laporan rekening itu dan hatiku terasa sakit. Selama 3 tahun, aku mengira aku sedang menjaga sebuah rumah. Tapi dalam pikiran ibu mertuaku, mungkin rumah itu telah menjadi aset yang bisa digunakan kapan saja keluarga besarnya membutuhkan. Aku mengambil ponsel, memotret seluruh dokumen penting, lalu menyimpan berkas aslinya di dalam map terpisah. Malam itu aku hampir tidak tidur. Aku tidak mau menyerbu keluar dan mengkonfrontasi Ibu Santi. Jika aku melakukan itu, segalanya pasti akan berubah menjadi pertengkaran hebat. Lalu Budi akan kembali berdiri di tengah, menenangkanku, dan meminta ibunya untuk tidak emosi. Aku perlu tahu satu hal lain. Jika ibunya benar-benar mengusulkan untuk menggunakan apartemen ini demi menyelamatkan Dewi, Budi akan memilih siapa? Pagi berikutnya aku mengirim pesan pada Rina. Siang ini kamu ada waktu? Aku butuh bertemu. Rina langsung menelepon balik. Ada apa? Aku perlu bertanya pada pengacara. Nada suaranya berubah. Serius sekali? Iya. Rina tidak bertanya lebih jauh. Dia memberiku nomor kontak Pak Fajar, seorang kerabat dari suaminya yang bekerja sebagai pengacara. Siang harinya, aku izin keluar kantor lebih awal dan bertemu Pak Fajar di sebuah kafe dekat kantor. Aku menceritakan semuanya dari awal, tapi fokus pada masalah uang dan apartemen. Pak Fajar mendengarkan dengan saksama, sesekali bertanya, rumah itu atas nama Anda dan suami, kan? Betul, Pak. Uang dari orang tua saya ada bukti transfernya, lengkap dari bank. Beliau mengangguk. Hal pertama, simpan baik-baik semua dokumen dan bukti transfer. Hal kedua, mulai sekarang jangan tanda tangani berkas pinjaman, jaminan, atau hipotek apapun jika Anda belum membacanya dengan teliti dan memahami tujuannya. Aku bertanya, jika suami saya setuju tapi saya tidak, apakah mereka bisa seenaknya menjaminkan rumah kami, Pak? Pak Fajar menggeleng. Tidak sesederhana itu. Apartemen atas nama bersama. Bank akan memeriksa sertifikat, data kedua belah pihak, pendapatan, kemampuan bayar, dan banyak dokumen terkait. Ibu mertua atau adik ipar Anda tidak bisa hanya dengan satu ucapan langsung menjaminkan rumah itu. Tapi, Pak Fajar melanjutkan, ada satu hal yang menurut saya lebih penting daripada urusan bank. Aku menatapnya. Apa itu, Pak? Apa yang akan suami Anda lakukan ketika ibunya mengajukan permintaan itu? Aku terdiam. Itu juga yang membuatku datang ke sini. Pak Fajar menatapku lalu berkata, jangan mengambil keputusan besar saat sedang marah. Lindungi dulu hak Anda. Setelah itu lihat bagaimana orang-orang di rumah Anda memilih. Kalimat itu membuatku lebih sadar. Aku belum mau bercerai,
belum mau menjual rumah. Aku hanya ingin memberi Budi satu kesempatan terakhir untuk membuktikan bahwa ketika harus memilih antara permintaan tidak masuk akal ibunya dan kepentingan istri serta anaknya, dia bisa berdiri dengan kakinya sendiri. Keluar dari kafe, langit Jakarta terasa begitu gerah, meskipun awan hitam sudah menggantung di kejauhan. Aku duduk di dalam mobil, melihat arus lalu lintas yang padat, dan bertanya pada diri sendiri, jika aku tidak sengaja mendengar percakapan semalam, apakah beberapa hari lagi akan ada setumpuk kertas yang diletakkan di hadapanku dengan kalimat, "Sayang, tolong tanda tangan ya." Jika Anda berada di posisi saya, mengetahui bahwa keluarga suami sedang berencana menggunakan rumah Anda berdua untuk menyelamatkan utang yang tidak Anda sebabkan, apakah Anda akan diam menunggu atau langsung mengkonfrontasinya? Silakan tinggalkan komentar Anda, karena apa yang harus kuhadapi setelah ini jauh lebih menyakitkan daripada angka 290 juta rupiah itu. Aku memasukkan ponsel ke dalam tas, mengingatkan diriku sendiri untuk tetap tenang mulai sekarang. Aku tidak ingin menguji ibu mertuaku, aku juga tidak lagi perlu tahu apa yang akan Dewi katakan. Satu-satunya orang yang ingin kulihat dengan sangat jelas saat itu adalah Budi. Karena rumah bisa dijaga dengan surat-surat, uang bisa dijaga dengan tanda tangan. Tapi sebuah pernikahan, bisa dipertahankan atau tidak, terkadang cukup dengan melihat ke arah mana orang yang tidur di samping kita akan berpihak ketika kepentingan istri dan anak berbenturan dengan permintaan keluarga kandungnya. Makan malam hari itu, Budi pulang lebih telat dari biasanya. Aku sedang memeriksa pekerjaan rumah Citra ketika mendengar suara pintu terbuka. Dia masuk, kemejanya sedikit basah karena hujan, wajahnya tampak lelah. Biasanya, begitu sampai di rumah dia akan bertanya apakah Citra sudah selesai belajar atau mencari sesuatu untuk dimakan. Tapi malam itu, dia hanya melepas sepatu, melihat sekeliling ruang tamu, lalu bertanya, "Ibu di mana, sayang?" Aku mengangkat kepala, "Di kamar sama ayah." Dia mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Aku tahu, Ibu Santi sudah mulai bicara. Sekitar 10 menit kemudian, beliau memanggil, "Budi, ke sini. Ibu mau bicara." Dia masuk ke kamar orang tuanya, pintunya tertutup. Aku tidak ikut mendengarkan. Kali ini aku tidak perlu. Aku ingin tahu Budi akan keluar dengan wajah seperti apa, daripada mendengar lagi apa yang sudah ku ketahui. Hampir setengah jam kemudian, dari dalam tiba-tiba terdengar suaranya. 290 juta, suaranya begitu keras sampai Citra yang sedang mewarnai pun mengangkat kepala. "Papa kenapa teriak?" "Ma?" Aku mengelus kepala anakku. "Kerjakan lagi ya." Segera setelah itu terdengar suara Ibu Santi, lebih pelan tapi mendesak. "Bicara pelan-pelan." Budi kembali bicara, kali ini lebih keras. "Bagaimana bisa pelan, Bu? Dewi utang sebanyak itu dan Ibu baru bilang sekarang?" Aku menunduk ke buku Citra tapi tidak bisa membaca satu kata pun. Sesaat kemudian, terdengar suara kursi ditarik kasar, lalu Budi menanyakan pertanyaan yang sudah kutunggu. "Lalu uang yang aku titipkan ke Ibu selama ini?" Tidak ada jawaban langsung. Dia bertanya lagi, "Uang itu sisa berapa?" Suara Ibu Santi terdengar. "Ibu pakai sebagian." "Sebagian itu berapa?" "Hening." "Berapa, Bu?" Akhirnya beliau berkata, "Sekitar 170. Aku mendengar Budi tertawa kering. 170 juta Ibu bilang sebagian? Citra menatapku lagi. Aku menutup bukunya. "Kamu ke kamar baca buku cerita sebentar ya. Mama mau bicara sama Papa." Anak itu menurut, memeluk bukunya dan pergi. Aku baru saja berdiri, pintu kamar orang tua mertuaku terbuka. Budi keluar dengan wajah memerah. Di belakangnya ada Ibu Santi, matanya sudah berkaca-kaca. Pak Agus duduk di ranjang, wajahnya terkejut seolah dia juga baru pertama kali mendengar cerita ini. Dewi berdiri di samping lemari, kepalanya menunduk. Budi berbalik. "Uang itu Ibu bilang disimpan untuk aku dan Ayu. Ibu pakai untuk Dewi tanpa bertanya padaku satu kata pun." Ibu Santi memegangi dadanya. "Dia itu adikmu. Dia dalam masalah, ya Ibu selamatkan. Masa mau dibiarkan? Tapi itu uangku. Ibu kan tidak bilang mengambil selamanya. Nanti kalau Dewi usahanya lancar, dia akan ganti." Budi menunjuk adiknya. "Dia utang 290 juta. Bagaimana mau ganti?" Dewi menangis. "Mas jangan bicara begitu. Aku kan tidak mau jadi begini." Budi menoleh. "Mas sudah bilang berapa kali, usaha itu harus tahu kemampuan diri. Kamu pinjam sampai sebesar ini tanpa bilang siapa-siapa. Aku takut." "Kamu takut? Jadi Ibu mengambil uangku untuk menambal utangmu?" Ibu Santi langsung menyela. "Jangan salahkan adikmu semua. Ibu yang memberikannya." Budi menatap ibunya. Suaranya serak. "Kalau begitu Ibu lebih salah." Seisi rumah hening. Aku belum pernah mendengar Budi bicara lugas seperti itu pada ibunya. Ibu Santi juga tertegun. "Kamu bilang Ibu salah?" "Iya, Ibu salah." Dia menunjuk lantai.
Setiap kata keluar dengan sangat jelas. Aku titip uang ke ibu karena ibu bilang akan menyimpankannya. Aku tidak pernah bilang ibu berhak mengambil uang itu untuk diberikan pada Dewi. Ibu Santi menangis. Ibu membesarkanmu selama ini. Sekarang ibu pakai uang untuk menyelamatkan adikmu. Kamu perhitungan sama ibu? Budi memejamkan mata sejenak. Bukan perhitungan, Bu. Tapi ibu harusnya bicara denganku. Pak Agus saat itu baru angkat bicara. Santi, kali ini kamu memang tidak benar. Beliau langsung menoleh pada suaminya. Bapak juga menyalahkan saya. Pak Agus mendesah. Saya hanya tahu Dewi rugi puluhan juta. Saya tidak tahu kamu mengambil uang dari mana. Ibu Santi duduk terkulai di tepi ranjang. Iya, saya yang salah semua. Saya seorang ibu. Melihat anak perempuan saya dikejar utang. Kalau saya tidak bisa menyelamatkannya, lalu untuk apa saya jadi ibu? Tidak ada yang menjawab. Budi keluar ke balkon. Aku mengikutinya tapi menjaga jarak. Dia menumpukan kedua tangan di pagar, menatap taman di bawah yang basah oleh hujan. Sesaat kemudian, dia bertanya, "Kamu sudah dengar semuanya, kan?" Aku menjawab, "Iya." Dia berbalik, matanya penuh kelelahan. "Kamu sudah tahu sebelumnya." Aku tidak mau berbohong. Aku baru tahu beberapa hari ini. Budi menatapku sangat lama. "Kenapa kamu tidak bilang? Aku ingin ibu sendiri yang bicara padamu." Dia menundukkan kepala. "Mas, salah. Aku tidak menghiburnya." Terkadang kalimat tidak apa-apa justru membuat orang terus menghindar dari kenyataan. Budi berkata, "Mas titip uang ke ibu hampir 3 tahun, Mas tidak pernah menanyakannya lagi sekalipun." Aku berkata pelan, "Aku pernah menanyakannya padamu." Dia diam. Aku melihat jelas di wajahnya. Dia ingat, malam itu Budi hampir tidak makan. Dia mengambil jaket dan keluar rumah. Hanya bilang butuh waktu sendiri untuk menenangkan pikiran. Saat pintu tertutup, tanpa sadar hatiku memunculkan sedikit harapan. Setidaknya, untuk pertama kalinya Budi telah mengatakan ibunya salah. Setidaknya, dia telah marah karena uang keluarga kecilnya digunakan diam-diam. Aku pikir, mungkin inilah saatnya dia benar-benar sadar. Tapi sekitar jam 10 lebih, Budi kembali. Ibu Santi masih duduk di sofa. Di hadapannya ada segelas air yang sudah dingin. Begitu melihat putranya, beliau langsung menangis. "Budi, ibu tahu ibu salah soal uang." Dia tidak bicara. Beliau melanjutkan, "Tapi Dewi sekarang benar-benar terdesak. Kalau mereka sampai datang ke kantornya dan membuat keributan, dia bisa kehilangan pekerjaan. Kalau keluarga besar tahu, mau ditaruh di mana mukanya?" Dewi duduk di sampingnya, matanya bengkak. "Mas, aku tahu aku salah. Aku mohon, tolong aku kali ini saja." Budi berdiri di tengah ruang tamu sangat lama. Aku melihatnya dari pintu kamar. Kemarahan di wajahnya sore tadi perlahan menghilang, digantikan oleh keraguan yang sangat kukenal. Ibu Santi memegang tangan putranya. "Uang hilang bisa dicari lagi. Kalau adikmu sampai kenapa-kenapa, bagaimana ibu bisa hidup?" Budi menarik tangannya, tapi tidak lagi setajam tadi. "Biar Mas pikirkan dulu." Hanya 5 kata itu sudah cukup membuat hatiku tenggelam. Aku terlalu mengenal Budi untuk mengerti apa arti "biar Mas pikirkan dulu." Dia mulai luluh. Hampir tengah malam, aku baru saja mematikan lampu di samping tempat tidur ketika mendengar ketukan di pintu. Budi berdiri di luar, wajahnya lelah, matanya merah karena kurang tidur. Dia menutup pintu lalu duduk di tepi ranjang. "Ayu." Aku menatapnya. "Iya." Budi menautkan kedua tangannya, menunduk sangat lama. Lalu dia berkata, "Mas mau bicara sesuatu denganmu." Aku tidak bertanya. Dia mengangkat kepala menatapku. "Tentang rumah." Budi duduk di hadapanku, siku bertumpu di lutut. Ruangan itu hanya diisi suara rintik hujan di balkon. Dia membuka mulut beberapa kali, lalu terdiam lagi. Akhirnya Budi berkata, "Mas tahu ini sulit dibicarakan." Aku menatapnya. "Mas bicara saja. Dewi benar-benar sedang terdesak. Beberapa pinjaman yang jatuh tempo minggu ini kalau tidak diselesaikan, orang-orang bisa datang ke kantornya." Aku tidak menyela. Budi menarik napas dalam. "Mas tahu ibu salah karena mengambil uang yang Mas titipkan tanpa izin. Mas marah soal itu. Tapi bagaimanapun juga, Dewi adalah adik Mas." Mendengar kata "tapi", hatiku terasa dingin. 3 tahun hidup dengan Budi, aku sangat paham. Setiap kali dia memulai dengan kalimat "Mas tahu ibu salah, tapi", bagian selanjutnya biasanya adalah alasan agar aku kembali mengalah. Dia melanjutkan, "Mas berpikir begini, kita belum putuskan apa-apa, hanya bertanya ke bank dulu, apakah apartemen ini bisa diagunkan sekitar 350 juta. Kalau bisa, kita bantu Dewi melunasi utang-utang yang mendesak dulu." Aku menatapnya. "Mas mau menjaminkan rumah ini?" Budi buru-buru mengibaskan tangan. "Bukan langsung dilakukan, Mas bilang kan bertanya dulu. Kalau bank bilang bisa, apa Mas mau meminjam?" Budi terdiam beberapa detik. "Mas pikir, bisa dipertimbangkan."
Aku mendengar setiap katanya dengan sangat jelas. Sore hari dia masih marah karena ibunya mengambil uang. Malam harinya, dia sudah mau menggunakan aset terbesar kami untuk kembali menyelamatkan adiknya. Aku bertanya, Dewi utang 290 juta, Mas mau pinjam 350 juta. Siapa yang akan membayar cicilan bank? Dewi nanti kerja, cicil pelan-pelan. Kalau dia tidak sanggup, Mas akan bantu. Mas bantu pakai uang apa? Dia diam. Aku membuka aplikasi mobile banking di ponselku dan meletakkannya di antara kami. Biaya hidup di rumah ini selama beberapa tahun terakhir sebagian besar aku yang bayar. Uang yang Mas titipkan ke ibu, 170 jutanya sudah masuk ke utang Dewi. Sisanya berapa Mas juga belum tahu. Kalau kita pinjam lagi, setiap bulan pokok dan bunganya dari mana? Budi mendesah keras. Mas akan lembur. Mas bisa lembur dapat berapa? Kita hitung. Emang kita hitung sekarang? Suaraku masih normal, tapi Budi mulai kesal. Ayu, jangan bicara seperti sedang mengaudit Mas, bisa? Aku tersenyum tipis. Aku tidak mengaudit Mas. Aku sedang bertanya kepada orang yang mau menjaminkan rumah kami, apakah dia sudah punya rencana pembayaran. Mas kan bilang hanya bertanya ke bank. Mau bertanya untuk apa, kalau Mas tidak ada niat meminjam? Budi terdiam. Dia berdiri dan berjalan ke jendela. Mas tahu kamu kesal. Aku tidak kesal. Aku takut. Dia berbalik. Takut apa? Takut suatu hari rumah ini hilang hanya karena utang yang tidak aku dan anakku sebabkan. Budi langsung berkata, tidak akan sampai sejauh itu. Lagi-lagi kalimat yang sama. Tidak akan sejauh itu, bukan masalah besar, hanya hal kecil. Aku bertanya, waktu Dewi mengambil pinjaman pertama, mungkin dia juga berpikir tidak akan sampai 290 juta, kan? Budi tidak menjawab. Aku melanjutkan, kalau rumah ini sudah dijaminkan, risikonya nyata. Dia mengacak rambutnya. Lalu kamu mau Mas diam saja melihat adik Mas didatangi penagih hutang ke kantornya? Aku tidak pernah bilang begitu. Lalu sekarang hanya ada cara itu. Itu adalah cara termudah untuk Dewi. Budi menatapku. Kalau begitu menurutmu bagaimana? Dewi harus menjual stok barangnya, memotong pengeluaran yang tidak perlu, bernegosiasi dengan para pemberi pinjaman untuk meminta keringanan pembayaran. Jika keluarga mau membantu, bantulah sesuai kemampuan, dengan uang yang benar-benar kita miliki. Aku berhenti sejenak. Bukan dengan sebuah rumah. Budi menggeleng. Kalau begitu, sampai kapan baru selesai? Itu adalah konsekuensi dari perbuatannya. Kalimat itu baru saja selesai, wajah Budi langsung berubah. Kamu bicaranya enteng sekali. Dia itu adikku, bukan orang lain. Aku berdiri diam. Ternyata masih kalimat yang sama. Keluarga. Dua kata itu di rumah ini memang aneh. Ketika aku meminta transparansi keuangan, mereka bilang keluarga jangan perhitungan. Ketika barang anakku diberikan kepada orang lain, mereka juga bilang kita kan keluarga. Sekarang, adik iparku utang lebih dari 200 juta. Apartemen kami diletakkan di atas meja juga karena keluarga. Aku bertanya, lalu aku dan Citra apa? Budi bingung. Kamu tanya apa? Aku dan anakku, apa kami bukan keluargamu? Tentu saja. Lalu kenapa setiap kali kepentingan ibumu, Dewi, dan kami berdua berbenturan, yang harus mengalah selalu aku? Dia mengerutkan kening. Kamu mengungkit semua masalah lama lagi. Tidak perlu diungkit, semuanya terhubung. Aku menatap lurus ke mata suamiku. Ibu menyayangkan satu bola lampu untuk anakku belajar, Mas suruh aku sabar. Ibu memakai uang yang Mas titipkan tanpa bertanya, Mas marah beberapa jam. Malam harinya ibu menangis, Mas langsung berbalik bertanya padaku apakah bisa menggunakan rumah ini untuk menyelamatkan Dewi. Budi berkata cepat. Mas kan tidak memaksamu, Mas sedang membujukku. Karena Mas tidak punya cara lain, karena Mas masih memilih cara yang paling familiar. Dia menatapku. Aku melanjutkan untuknya. Daripada berkata pada ibu bahwa tidak bisa mengambil aset istri dan anak untuk menyelesaikan masalah, Mas berbalik mencari cara agar aku setuju. Ruangan itu hening. Budi duduk, suaranya merendah. Mas hanya berpikir, kalau seluruh keluarga membantu, masalahnya akan selesai. Seluruh keluarga membantu, atau aku lagi yang menanggung sebagian besar, jangan bicara begitu. Kenapa tidak? Aku menunjuk ke ruang tamu. 3 tahun ini Mas memberikan uang ke ibu, aku yang membayar hampir semua biaya hidup. Sekarang uang Mas sudah terpakai untuk Dewi. Kalau kita meminjam dengan jaminan rumah, penghasilan Mas tidak akan cukup untuk mencicil. Akhirnya siapa yang menanggung? Budi menunduk, tidak menjawab. Sesaat kemudian dia berkata sangat pelan, Mas mohon, bantu Dewi kali ini saja. 4 kata kali ini saja, membuatku lebih sedih daripada marah. Aku pernah mendengarnya dalam berbagai bentuk. Sabar ya kali ini saja, biarkan saja masalah ini, jangan dibesar-besarkan. Tapi setiap kali ini selalu terhubung dengan kali ini yang lain, sampai 3 tahun telah berlalu. Aku bertanya,
Apa Mas bisa jamin setelah Dewi tidak akan ada masalah lain? Budi terdiam. Kalau kali ini aku tanda tangan, nanti ibu bilang ada urusan keluarga lagi. Bagaimana? Dia mengusap wajahnya. Mas tidak tahu. Aku tahu. Budi mengangkat kepala. Aku berkata perlahan, orang yang pertama kali akan diminta berkorban tetaplah aku. Karena dari dulu, aku yang paling mudah diajak bicara. Dia hendak membantah, tapi tidak bisa. Aku berdiri dan menutup tirai jendela. Di luar sana, kota masih terang benderang setelah hujan. Aku belum bicara tentang perceraian. Juga belum bicara akan menjual rumah. Tapi untuk pertama kalinya, aku menatap suamiku dan mengerti. Masalahnya bukan lagi hanya Ibu Santi yang pilih kasih atau Dewi yang menyebabkan utang besar. Hal yang paling membuatku takut adalah Budi. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia selalu tahu apa yang tidak benar. Namun ketika harus memilih, dia tetap mencari orang yang paling mudah menanggung konsekuensinya. Aku berbalik dan bertanya, Mas Budi, jika harus memilih antara membuat ibumu marah dan membiarkan aku serta anak kita menanggung risiko, apa Mas pernah berpikir untuk membiarkan ibumu marah sekali saja? Budi menatapku sangat lama, lalu dia menundukkan wajahnya. Keheningan itu telah menjawab lebih banyak daripada kata-kata apapun. Sore berikutnya, aku mengirim pesan pada Rina untuk menjemput Citra sepulang sekolah. Rina tidak banyak bertanya, hanya menjawab, iya, biar dia di tempatku saja. Nanti malam aku kasih makan dan temani belajar. Aku berterima kasih, lalu duduk di dalam mobil di basement kantor. Aku telah memutuskan. Malam ini semuanya harus jelas. Bukan untuk bertengkar atau mencari kemenangan, tapi agar semua yang telah disembunyikan dan diputuskan sepihak diletakkan di atas meja yang sama. Aku pulang sekitar jam 6 sore. Ibu Santi sedang memetik sayur di dapur. Dewi duduk di sofa, matanya terpaku pada ponsel tapi wajahnya tegang. Pak Agus sedang membaca koran. Budi belum pulang. Ibu Santi melihatku datang sendirian, lalu bertanya, Citra mana? Malam ini dia belajar di rumah Tante Rina. Beliau menatapku. Punya rumah sendiri, kenapa harus lari ke rumah orang? Aku meletakkan tasku. Aku mau bicara dengan seluruh keluarga. Aku tidak mau Citra mendengarnya. Gunting di tangan Ibu Santi berhenti. Dewi langsung mengangkat kepala. Tepat jam 6.30, Budi pulang. Dia baru masuk sudah tertegun. Ada apa ini? Aku berkata, Mas ganti baju dulu, lalu ke sini. Aku mau kita bicara sekali ini untuk selamanya. Ibu Santi meletakkan keranjang sayur dengan kasar di meja. Ada apa ya, bicara saja, pakai acara rapat segala. Aku menatapnya. Iya, Bu. Masalah ini menyangkut seluruh keluarga. 10 menit kemudian, 5 orang duduk mengelilingi meja makan. Di hadapan kami hanya ada 5 gelas air dan setumpuk berkas yang kubawa. Aku membuka pembicaraan. Aku tahu Dewi sedang berutang 290 juta. Wajah Dewi pucat. Ibu Santi langsung bertanya. Siapa yang memberitahumu? Aku juga tahu ibu sudah memakai sekitar 170 juta dari uang yang Mas Budi titipkan. Wajah beliau berubah total. Kamu menguping, ya? Aku tidak menjawab pertanyaan itu. Dan aku tahu ibu sudah berencana menggunakan apartemen ini untuk mengajukan pinjaman ke bank sekitar 350 juta. Ibu Santi menggebrak meja. Benar kan? Kamu berdiri di luar pintu menguping pembicaraan keluarga saya. 3 kata keluarga saya membuat hatiku dingin. Aku tetap menjaga suaraku tenang. Ibu mau menyalahkan aku karena mendengar juga tidak apa-apa. Tapi apartemen ini atas nama aku dan Mas Budi. Uang dari orang tuaku sebagian besar. Kenapa rencana menggunakan rumah ini untuk pinjaman menjadi urusan pribadi ibu dan Dewi? Ibu Santi terdiam, lalu berkata, Dewi sedang dalam kesulitan, ibu mencari cara untuk menolongnya. Sebagai keluarga kita harus saling membantu. Aku mengangguk, aku tidak menolak untuk saling membantu. Aku menoleh ke Dewi. Tapi kamu yang meminjam uang, apa kamu pernah bertanya pada kami sebelum meminjam? Dewi menggigit bibir. Aku tidak berpikir akan jadi begini. Aku percaya kamu tidak mau, tapi utang ini kamu yang buat. Kenapa rumah kami yang otomatis menjadi solusinya? Mata Dewi memerah. Mbak bicaranya dingin sekali. Aku sedang terdesak. Aku menjawab, terdesak bukan berarti berhak menarik orang lain ikut tenggelam. Ibu Santi menyela. Adik ipar dalam masalah. Kakak ipar hanya dia menonton. Apa itu masih ada artinya kekeluargaan? Aku menatapnya. Ibu bicara soal kekeluargaan. Kalau begitu, izinkan aku bertanya hal lain. Aku tidak bertele-tele. 1 bola lampu untuk Citra belajar saja ibu anggap boros. Ibu Santi mengerutkan kening. Lagi-lagi bola lampu. Iya Bu, aku tidak bicara tentang bola lampunya. Aku bicara tentang cara ibu memperlakukan kami. Barang untuk Citra, ibu tanya harganya. Les untuknya, ibu bilang boros. Tapi Dewi ganti ponsel. Ikut kursus rias, stok barang, lalu sampai utang ratusan juta, ibu malah mengambil uang yang Mas Budi titipkan untuk menolongnya. Aku mengucapkan setiap kata.
Ibu tidak berhemat pada semua orang. Ibu hanya berhemat pada apa yang untukku dan cucumu. Ruangan itu hening seketika. Dewi menangis. Mbak, jangan bicara seolah ibu jahat sekali. Ibu kan hanya sayang padaku. Aku menatapnya. Aku tidak pernah melarang ibu menyayangimu. Tapi menyayangi seseorang bukan berarti boleh memakai uang orang lain tanpa bertanya. Budi masih duduk diam. Aku menatapnya. Mas mau bicara sesuatu? Dia mengusap wajah. Aku juga berpikir ibu salah soal uang. Ibu Santi menoleh. Salah lagi. Sekarang semua orang bilang ibu salah. Budi mengerutkan kening. Ibu mengambil uangku diam-diam. Ya, ibu salah. Uang itu ibu simpan untukmu. Ibu pakai untuk menolong adikmu, bukan untuk berjudi. Pak Agus meletakkan gelasnya. Kamu bicara begitu tidak benar, Santi. Beliau langsung menoleh pada suaminya. Bapak juga membelanya? Pak Agus menggeleng. Saya tidak membela siapa-siapa. Saya hanya mengatakan yang benar. Beliau menatap Dewi. Ayah hanya tahu kamu rugi puluhan juta. Kalau ayah tahu sampai hampir 300 juta, ayah sudah menyuruhmu berhenti sejak lama. Dewi menunduk. Beliau menoleh pada Ibu Santi. Uang yang Budi titipkan, kamu tidak seharusnya mengambilnya sendiri. Ibu Santi menangis. Aku ini seorang ibu, melihat anak perempuanku dalam masalah, masa aku diam saja? Pak Agus mendesah. Menolong ya menolong sesuai kemampuan. Utang siapa yang buat, dia yang harus bertanggung jawab. Rumah anak-anak jangan kamu sentuh lagi. Aku menatapnya. 3 tahun menjadi menantu, ini pertama kalinya beliau bicara setegas itu. Ibu Santi berdiri. Hebat sekali. Sejak ada Ayu, sekarang suami dan anak laki-lakiku berbalik melawanku. Aku langsung berkata, Ibu jangan melimpahkan masalah ini padaku. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Dulu di rumah ini tidak ada yang berani membantahku seperti ini. Tiba-tiba aku mengerti. Ibu Santi sudah terbiasa bahwa tidak ada yang boleh mengatakan beliau salah. Dewi menarik tangan ibunya. Bu, duduk dulu. Beliau menepis tangan putrinya. Utang juga karena mau usaha. Bukan untuk foya-foya. Masa sekeluarga tidak bisa menolongnya sekali saja? Aku menjawab, bisa membantu. Beliau menatapku. Kalau begitu tanda tangani surat pinjamannya. Aku menggeleng. Bukan begitu cara membantunya. Lalu bagaimana? Membantu sesuai kemampuan masing-masing. Dewi harus menjual stok barangnya, bernegosiasi dengan pemberi pinjaman. Mas Budi jika mau mendukung, gunakan uang yang bisa dia tanggung. Tapi aku tidak setuju menjaminkan rumah ini. Dewi bersuara. Mbak lebih takut kehilangan rumah daripada takut terjadi apa-apa padaku, kan? Aku menatapnya. Aku punya anak perempuan. Aku punya tanggung jawab untuk menjaga rumah dan keselamatannya. Dewi terdiam. Budi saat itu baru berkata, sudah, jangan paksa Ayu lagi. Aku baru saja merasa sedikit lega ketika dia melanjutkan, soal pinjaman, nanti kita pikirkan lagi. Aku menatapnya sangat lama, masih saja berdiri di tengah, masih tidak mau berkata tidak. Ibu Santi duduk, mengambil sapu tangan untuk mengusap air matanya. Baiklah. Sekarang seisi rumah menganggapku orang jahat. Tidak ada yang menjawab. Aku mengumpulkan berkas-berkasku. Malam ini aku hanya ingin semuanya jelas. Mulai sekarang, tidak ada yang boleh memutuskan apapun yang berkaitan dengan apartemen ini tanpaku. Ibu Santi membuang muka. Dewi menangis. Pak Agus duduk diam, dan Budi masih berada di antara ibu, adik, dan aku, seperti seseorang yang berdiri di persimpangan jalan tapi menolak untuk melangkah ke arah manapun. Semua orang satu persatu berdiri. Ketika Ibu Santi dan Dewi sudah masuk kamar, dan Pak Agus juga pergi ke balkon, aku memanggil, Mas Budi. Dia berhenti. Iya. Aku menarik kursi di hadapanku. Duduk dulu. Dia menatapku dengan lelah. Ada apa lagi, sayang? Aku meletakkan kedua tangan di atas meja. Aku hanya punya satu pertanyaan lagi untukmu. Budi menarik kursi dan duduk di hadapanku. Setelah percakapan tadi, ruang tamu masih terasa begitu berat. Gelas air Ibu Santi masih di atas meja, kursi yang baru saja diduduki Dewi tergeser ke samping. Di balkon, Pak Agus berdiri membelakangi kami, dia menatap ke bawah. Aku tidak bertele-tele, aku hanya mau bertanya satu hal. Budi mengangguk, suaranya lelah. Tanya saja, aku menatap lurus ke arahnya. Jika aku tidak sengaja tahu soal utang Dewi, jika aku tidak mendengar rencana Ibu dan Dewi tentang rumah ini, beberapa hari lagi, apa Mas akan membawa pulang berkas pinjaman dan membujukku untuk tanda tangan? Budi terdiam, dia tidak langsung menjawab. Aku melihat dengan jelas tangannya yang diletakkan di atas lutut mengepal. Jawab aku. Budi memalingkan wajahnya, kan kenyataannya tidak begitu. Aku tidak bertanya tentang sekarang. Aku bertanya, jika aku tidak tahu lebih dulu. Dia menghela napas perlahan. Mas juga belum tentu bank akan setuju. Aku tertawa sangat pelan. Aku tidak bertanya tentang bank.
Budi diam. Aku melanjutkan. Aku bertanya tentangmu. Aku hanya menunggu satu jawaban. Budi menggosokkan kedua tangannya, lalu berkata, Mas akan memberitahumu. Mas akan jujur semuanya. Dia tidak menjawab. Aku bertanya lagi. Apa Mas akan bilang ibu sudah mengambil 170 juta dari uang yang Mas titipkan? Budi menunduk. Apa Mas akan bilang Dewi utang 290 juta? Dia tetap diam. Apa Mas akan bilang pinjaman sekitar 350 juta itu untuk melunasi utang Dewi? Budi memejamkan mata. Tiba-tiba hatiku terasa tenang dengan cara yang aneh. Aku hanya butuh dia mengakui sendiri apa yang mungkin sudah kami berdua ketahui. Mas Budi, aku tanya sekali lagi. Dia mengangkat kepala. Jika aku tidak mendengar kejadian itu, apa Mas akan membawa berkas itu pulang dan membujukku untuk tanda tangan? Bibirnya bergerak-gerak. Sangat lama kemudian, Budi baru berkata, mungkin. Iya, aku duduk diam. Hanya dua kata mungkin, iya, tapi bagiku itu lebih jelas dari pengakuan apapun. Aku bertanya, Mas akan jujur semuanya? Budi buru-buru. Mas tidak berniat menipumu, tapi Mas berniat menyembunyikan sebagian? Dia mengerutkan kening. Mas hanya berpikir kalau langsung bilang semuanya, kamu akan bereaksi keras. Aku tertawa. Kali ini begitu sedih sampai aku merasa asing dengan diriku sendiri. Jadi karena Mas takut aku bereaksi, Mas akan memilih cara agar aku tahu lebih sedikit? Kan Mas belum melakukannya. Aku mengangguk. Benar, Mas belum sempat melakukannya. Budi sedikit meninggikan suara. Lalu kenapa kamu menghakimiku seolah aku sudah menjaminkan rumah ini? Aku menatapnya. Aku tidak menghakimimu atas perbuatan yang belum terjadi. Aku meletakkan tanganku di atas map di hadapanku. Aku sedang melihat caramu berpikir. Budi terdiam. Mas tahu ibu mengambil uangmu itu salah. Mas tahu Dewi yang menyebabkan utang itu. Mas tahu apartemen ini bukan milikmu sendiri. Mas juga tahu jika kita meminjam dan tidak bisa membayar, yang akan menanggung akibatnya adalah aku dan anakmu. Aku berhenti sejenak. Tapi pada akhirnya, Mas tetap berpikir untuk membujukku tanda tangan. Budi berkata, karena Mas ingin menyelamatkan adik Mas. Kamu mengerti itu, kenapa masih? Menyelamatkan adik bukan berarti mendorong istri ke dalam risiko. Dia duduk tak bergerak. Aku menatap pria yang pernah menjadi orang paling kupercaya selama 3 tahun pernikahan. Budi tidak selingkuh, tidak memukul istri, tidak berjudi. Dia rajin bekerja, sayang anak. Saat aku sakit dia tahu harus membeli obat, saat hujan dia tahu harus menjemputku. Tapi hidup dalam sebuah pernikahan, barulah orang mengerti ada hal-hal yang tidak meninggalkan lebam di kulit tapi tetap mengikis kepercayaan sedikit demi sedikit. Aku berkata, 3 tahun ini, setiap kali ibu membuatku tidak nyaman, Mas tahu. Budi berkata pelan, Mas tahu, setiap kali aku butuh Mas bicara, Mas selalu menyuruhku sabar. Dia menunduk, aku sudah sabar, aku mendengar suaraku melambat. Aku sabar karena aku pikir aku bisa menahannya. Aku pikir, selama Mas bukan orang jahat, tidak berkhianat, tidak menelantarkan anak, maka masalah-masalah lain bisa diabaikan. Budi menatapku, matanya mulai memerah. Mas minta maaf. Aku menggeleng. Mas tahu apa yang paling membuatku sedih? Dia tidak bicara. Karena setiap kali aku bisa menahannya, Mas mulai berpikir aku bisa menahan sedikit lagi. Budi menggigit bibir. Mas tidak berpikir begitu. Tapi Mas hidup seperti itu. Kalimat itu baru saja selesai, dia menundukkan wajahnya dalam-dalam. Aku tidak ingin menyakitinya. Tapi untuk pertama kalinya aku sadar, jika aku terus luluh karena melihatnya terluka, aku akan kembali mengabaikan semuanya seperti biasa. Budi meraih tanganku. Masalah, Mas tahu. Aku menarik tanganku. Dia tertegun. Ayu. Aku berkata, aku tidak akan menandatangani berkas pinjaman apapun yang berkaitan dengan rumah ini. Iya, Mas tidak akan memaksamu lagi. Bukan hanya itu. Budi menatapku. Ada kalimat-kalimat yang sebelum diucapkan, orang berpikir harus diteriakkan agar cukup kuat. Tapi ketika benar-benar diputuskan, suaraku justru begitu tenang. Aku mau cerai. Wajah Budi memucat. Dia menatapku beberapa detik seolah tidak mengerti bahasa Indonesia yang baru saja kuucapkan. Kamu bilang apa? Aku mau cerai. Dia berdiri. Hanya karena masalah ini? Aku mengangkat kepala. Bukan. Lalu karena apa? Karena semua kejadian sebelumnya. Budi berdiri kaku. Aku melanjutkan. Kejadian hari ini hanya membuatku sadar. Jika aku tidak melindungi diriku sendiri, aku akan terus ditempatkan pada posisi yang harus berkorban. Lagi dan lagi. Mas bisa berubah. Aku menatapnya. Aku sudah pernah menunggu. Tapi Mas benar-benar tidak sadar masalahnya seserius ini. Aku tertawa sedih. Itulah masalahnya. Dia bingung. Karena yang menanggung akibatnya selama ini selalu aku. Jadi Mas tidak merasa ini serius. Budi menarik kursi dan duduk. Kedua tangannya memegangi kepala. Ayu,
Jangan memutuskan saat sedang marah. Aku tidak marah lagi. Dia mengangkat kepala. Aku pikir, justru kalimat itulah yang membuatnya lebih takut daripada saat aku berteriak. Aku hanya lelah. Beri Mas waktu. Sudah 3 tahun, Mas. Budi terdiam. Di balkon, Pak Agus sudah pergi entah sejak kapan. Ruang tamu hanya menyisakan kami berdua, duduk berhadapan di bawah lampu kuning yang redup. Aku tidak tahu kapan tepatnya pernikahanku akan berakhir. Aku juga belum tahu bagaimana rumah ini akan diselesaikan. Tapi malam itu, sesuatu di dalam diriku telah berakhir lebih dulu. Yaitu keyakinan bahwa jika aku cukup lama bersabar, Budi akan mengerti dengan sendirinya. Ada saat-saat di mana seorang suami harus keluar dari bayang-bayang ibunya untuk berdiri di samping istri dan anaknya. Pagi berikutnya, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Aku mengambil akta nikah, dokumen apartemen, bukti transfer dari orang tuaku, dan surat-surat penting lainnya, lalu memasukkannya ke dalam tas. Budi berdiri di pintu kamar menatapku. Kamu mau kemana? Aku menarik resleting tas. Aku mau mempersiapkan keputusan semalam. Kali ini dia tidak lagi mengatakan aku berlebihan. Pagi itu aku tidak langsung ke kantor. Aku mengantar Citra ke sekolah lalu langsung menuju kantor Pak Fajar. Di kursi penumpang, ada tas berisi dokumen yang sudah kusiapkan sejak semalam. Akta nikah, surat-surat apartemen, bukti transfer uang dari orang tuaku saat membeli rumah, dan dokumen terkait lainnya. Pak Fajar memeriksa satu persatu, lalu bertanya, Anda sudah menyampaikan keputusan Anda dengan jelas pada suami? Sudah, Pak. Bagaimana reaksinya? Dia pikir saya sedang marah. Pak Fajar menutup map. Kalau begitu, sekarang tugas Anda adalah membuat semuanya jelas. Jangan jadikan perceraian sebagai ajang balas dendam. Aset bersama diselesaikan sesuai kesepakatan dan dokumen. Uang pribadi dipisahkan. Urusan anak tetap harus jadi prioritas. Aku mengangguk. Itu juga yang saya mau. Aku tidak berniat membawa Citra pergi lalu memutus hubungan ayah dan anak. Aku juga tidak mau menggunakan masalah Dewi atau ibu mertuaku sebagai alasan untuk mendapatkan bagian lebih besar. Aku hanya ingin, mulai sekarang, tanggung jawab siapa harus kembali pada orang yang tepat. Siang harinya aku membuka rekening baru untuk menerima gajiku mulai bulan depan. Pengeluaran yang berkaitan dengan Citra ku catat dengan jelas. Biaya hidup bersama selama masa penyelesaian. Aku tetap membayar bagianku. Aku tidak menelantarkan rumah hanya karena sudah mengucapkan kata cerai. Tapi aku juga tidak lagi membiarkan semuanya otomatis terdebet dari rekeningku seperti sebelumnya. Sore harinya saat pulang, Budi sudah ada di rumah. Dia menungguku di depan pintu. Kamu benar-benar ke pengacara? Aku melepas sepatuku. Iya. Wajahnya muram. Kenapa secepat ini? Aku sudah bilang padamu sejak semalam. Mas pikir kita perlu bicara lagi. Aku menatapnya. Mas mau bicara apa? Budi melirik ke arah kamar ibunya, lalu menarikku masuk ke kamar tidur dan menutup pintu. Dia langsung berkata, Mas tidak akan meminjam dengan jaminan rumah lagi. Aku tidak menjawab. Mas juga akan menyimpan uang sendiri mulai bulan ini, tidak akan titip ibu lagi. Aku tetap diam. Budi mendekat. Kalau kamu tidak nyaman karena ayah, ibu, dan Dewi ada di sini, Mas akan suruh mereka pindah. Mas akan urus. Aku menatapnya cukup lama. Inilah kata-kata yang pernah kuharapkan. Hanya saja, ini datang di saat aku tidak lagi menunggunya. Aku bertanya, kenapa baru sekarang Mas melakukannya? Budi terdiam. Karena Mas sadar masalah. Sebelumnya Mas tidak sadar. Dia mengerutkan kening. Mas sadar, tapi Mas tidak pikir ini akan seserius sampai kamu mau cerai. Aku tertawa sangat pelan. Mas lagi-lagi bicara tepat pada intinya. Maksudmu? Maksudnya adalah, hanya ketika aku bersiap untuk pergi, masalah-masalah yang kubicarakan selama bertahun-tahun baru menjadi serius bagimu. Budi memegang pergelangan tanganku. Mas bisa perbaiki, ayo. Aku melepaskan tangannya dengan lembut. Aku percaya Mas bisa memperbaikinya. Matanya sedikit berbinar. Tapi aku melanjutkan. Hanya saja, aku tidak mau lagi menaruh hidupku pada janji itu. Dia berdiri terpaku. Kamu bahkan tidak memberiku kesempatan? Aku menoleh dan mulai memasukkan beberapa setel pakaian Citra ke dalam koper kecil. Budi melihatku. Suaranya tiba-tiba mendesak. Kamu mau apa? Aku dan Citra akan menginap di rumah Rina beberapa hari. Kamu mau membawa anakku pergi? Aku hanya membawanya ke tempat yang tenang selagi orang dewasa menyelesaikan masalah ini. Aku ayahnya. Aku berhenti. Aku tidak pernah bilang Mas bukan ayahnya. Lalu kenapa kamu tidak bertanya padaku? Aku menatap lurus ke arahnya. Aku sedang memberitahumu. Citra akan tetap sekolah seperti biasa. Mas mau menjemputnya, menemuinya, meneleponnya. Aku tidak akan melarang. Budi tidak bisa berkata apa-apa. Aku melanjutkan merapikan barang. Sesaat kemudian dia duduk di tepi ranjang.
Mas kira kamu bilang cerai karena marah. Aku tahu, biasanya setiap kali bertengkar, kamu juga akan reda. Tanganku berhenti di atas seragam sekolah anakku. Aku menoleh. Mas bilang apa tadi? Dia menatapku dengan wajah bingung. Mas hanya bilang, Mas pikir nanti kamu akan tenang lagi. Bukan, kalimat sebelumnya. Dia diam sejenak, lalu mendesah. Mas pikir, kamu tidak akan pergi. Aku mendengar kalimat itu dan segalanya di hatiku menjadi begitu terang dan kejam. Bukan Budi tidak pernah melihatku sedih. Dia melihat. Bukan dia tidak mengerti aku dirugikan. Dia mengerti sebagian. Hanya saja, selama 3 tahun ini, dia berasumsi aku akan tetap di sana. Aku selalu menjadi orang yang merapikan meja makan setelah pertengkaran. Orang yang keesokan paginya tetap mengantar anak sekolah, tetap bekerja, tetap membayar tagihan, tetap memanggil ibu mertua untuk makan meskipun malam sebelumnya baru saja dikata-katai. Kesabaranku tidak membuat Budi lebih dewasa. Itu tanpa sengaja menjadi bantalan agar dia tidak perlu menghadapi konsekuensi dari pilihannya yang tidak memilih. Aku berkata, Mas tahu apa yang paling menakutkan dari kalimat tadi? Budi tidak menjawab. Mas pikir aku tidak akan pergi. Jadi Mas percaya, Mas bisa menunda perubahan selamanya. Dia menunduk. Mas minta maaf. Aku sudah dengar. Ayu, Mas benar-benar tidak mau kehilangan kamu dan Citra. Aku menutup koper. Mas tidak akan kehilangan anak. Sedangkan aku menatapnya. Mulai sekarang, urusan kita harus diselesaikan dengan tindakan, bukan dengan permintaan maaf saat takut kehilangan. Malam harinya aku memberitahu Citra bahwa kami akan menginap di rumah Tante Rina beberapa hari. Anak itu bertanya, Papa tidak ikut, Ma? Aku mengelus rambutnya. Papa masih ada urusan yang harus diselesaikan di rumah. Mama sama Papa marahan ya? Aku tidak mau berbohong, tapi juga tidak mau menariknya ke dalam masalah orang dewasa. Mama dan Papa sedang ada masalah yang perlu dibicarakan. Ini bukan salahmu, jadi kamu tetap belajar dan bermain seperti biasa. Citra mengangguk lalu berlari memeluk Budi. Papa jangan lupa telepon aku ya. Budi memeluk anaknya sangat lama. Iya nak, Papa telepon. Aku berdiri di samping, tidak mendesaknya. Ketika kami menarik koper keluar pintu, Ibu Santi keluar dari kamarnya. Beliau melihat koper lalu menatapku. Kamu benar-benar melakukannya? Aku menjawab, iya. Bu, masalah keluarga sedikit saja kamu langsung pergi. Budi tiba-tiba berkata, Bu, sudah. Ibu Santi menoleh. Sudah apanya? Biarkan Ayu pergi. Ibu jangan bicara lagi. Aku tidak tahu apakah itu pertama kalinya dia benar-benar menghentikan ibunya demi aku, tapi aku juga tidak berbalik. Rina membuka pintu menyambut kami. Melihat koper, dia hanya berkata, kamarnya sudah Tante siapkan. Masuklah. Malam itu, Citra cepat sekali tertidur di sampingku, sedangkan aku berbaring menatap langit-langit kamar yang asing untuk waktu yang sangat lama. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak ada di sana untuk menenangkan suasana di apartemenku. Tidak ada lagi yang bisa berharap aku akan turun ke dapur memasak sarapan, mengingatkan semua orang minum obat, membayar tagihan yang muncul, lalu menganggap masalah kemarin sudah berlalu. Aku tidak tahu, ketika tidak ada lagi aku yang berdiri di antara gesekan-gesekan itu, apa yang akan Budi lihat. Tapi setidaknya, aku telah berhenti menggunakan penderitaanku untuk membuat semua orang merasa nyaman. Malam ketiga sejak aku membawa Citra ke rumah Rina, Budi meneleponku sekitar jam 7 malam. Dia tidak memintaku pulang, juga tidak menyinggung lagi soal perceraian. Dia hanya berkata, Ayu, malam ini bisa mampir ke rumah sebentar, Mas mau bicara soal biaya anak dan surat-surat rumah. Aku diam beberapa detik, lalu setuju. Rina menjaga Citra makan malam. Aku kembali ke apartemen sendirian. Saat pintu lift terbuka, aku melihat Budi berdiri di koridor menungguku. Hanya 3 hari, tapi wajahnya tampak jauh lebih kuyuh. Dia menatapku. Masuklah. Di dalam, rumah tampak sangat berbeda. Di meja makan ada beberapa kotak nasi dari luar yang belum dibersihkan. Kantong sampah diletakkan di samping pintu dapur. Aku tidak merasa puas. Aku hanya sadar, pekerjaan yang kulakukan setiap hari begitu sunyi sampai orang lain mengira semua itu terjadi dengan sendirinya. Pak Agus duduk di ruang tamu. Melihatku, beliau mengangguk pelan. Sudah pulang nak? Iya pak. Mampir sebentar bicara dengan Mas Budi. Aku belum sempat masuk kamar, pintu kamar Dewi terbuka. Dia keluar, matanya bengkak, tangannya memegang setumpuk kertas. Mas, aku sudah bilang dari tadi sore. Berkas ini, katanya kalau Mas yang mengajukan pinjaman pribadi, masih bisa dipertimbangkan. Budi mengerutkan kening. Mas sudah bilang tidak, tapi Mas belum baca. Mas tidak perlu baca. Dewi menyodorkan berkas itu ke tangan kakaknya. Mas pinjamkan aku sedikit saja dulu. Aku punya gaji, aku akan bayar.
Budi meletakkan kertas itu di meja. Kamu utang hampir 300 juta dan masih menyuruh Mas pinjam lagi? Aku butuh untuk menutup bunga yang tinggi dulu. Lalu pinjaman Mas siapa yang bayar? Aku yang bayar. Budi menatap lurus adiknya. Dengan cara apa? Dewi terdiam. Aku akan kerja, jual stok barang, ambil kerjaan sampingan. Kalau begitu lakukan itu dulu. Dewi mulai menangis. Mas kan kakak kandungku. Kenapa bicaranya dingin begitu? Aku berdiri beberapa langkah dari sana, tidak ikut campur. Budi berkata, justru karena Mas kakakmu. Mas bicara terus terang. Kamu yang membuat utang, kamu yang harus bertanggung jawab. Ibu Santi keluar dari kamar. Kamu bicara sama adikmu seperti itu? Budi memejamkan mata sejenak. Bu, aku sedang bicara dengan Dewi. Dia sedang panik, bukannya kamu tenangkan malah kamu pojokkan. Dewi mengusap air mata. Aku hanya minta tolong Mas pinjam sedikit saja. Ibu Santi menoleh ke Budi. Kamu bisa pinjam berapa? Pinjam saja, nanti ibu dan adikmu yang cicil pelan-pelan. Budi bertanya, ibu mau bayar pakai uang apa? Ibu Santi terdiam. Ya, pelan-pelan dipikirkan. Budi tertawa kering. Lagi-lagi pelan-pelan dipikirkan. Suaranya tidak keras, tapi penuh kelelahan. 3 tahun ini aku titip uang ke ibu. Ibu juga bilang disimpan, nanti dipikirkan. Pas aku tanya, lebih dari 150 juta sudah hilang. Ibu Santi membuang muka, mengungkit masalah itu lagi, karena belum selesai. Apa ibu harus berlutut minta maaf padamu? Aku tidak butuh ibu berlutut, Budi berkata perlahan. Aku butuh ibu mengerti. Mulai sekarang, uangku, rumahku, uang anakku, tidak ada yang boleh memutuskan sepihak lagi. Ibu Santi menatapku lalu kembali ke Budi. Dia yang mengajarimu bicara begitu, kan? Budi langsung menjawab. Bukan. Beliau tertegun. Tidak ada yang mengajariku. Aku bicara sendiri. Pak Agus meletakkan korannya. Santi, sudah cukup. Beliau menoleh pada suaminya. Bapak juga mau menceramahi saya lagi? Pak Agus mendesah. Saya juga salah. Seisi ruangan hening. Selama ini saya lihat kamu memutuskan apa-apa, saya diam. Saya pikir. Sudahlah, yang penting rumah tenang. Tapi rumah tenang dengan cara satu orang bicara, yang lain diam menahan diri, itu bukan tenang. Beliau menatap Dewi. Utang ini Dewi yang buat, lalu menatap Budi. Lembek itu Budi yang pilih. Terakhir beliau menatapku. Dan Ayu, sudah terlalu lama menahan. Sampai saat dia tidak mau menahan lagi, seisi rumah baru kaget. Aku tidak menyangka beliau akan berkata seperti itu. Dewi masih belum menyerah. Dia menarik kursi mendekat. Mas, tidak perlu 350 juta lagi. Pinjamkan aku 80 juta saja, aku janji akan bayar. Budi menggeleng. Tidak, 40 juta pun tidak. Jadi Mas membiarkan orang datang ke kantorku? Budi menatap adiknya sangat lama. Mas akan menemanimu bertemu mereka jika perlu. Mas akan membantumu membuat daftar setiap utang, menjual stok barang, memotong biaya, dan negosiasi jadwal pembayaran. Jika Mas punya uang lebih sesuai kemampuan, Mas akan bantu. Dia berhenti. Tapi Mas tidak akan meminjam lagi untuk membayar utangmu. Dewi menangis terseduh-seduh. Ibu Santi langsung berdiri. Budi, apa kamu harus sekejam itu pada adikmu? Aku tidak kejam. Tidak mau meminjamkan itu apa namanya? Apa ibu menyebut tindakanku untuk tidak menjerumuskan diri ke dalam utang sebagai kejam? Ibu Santi menggebrak sandaran kursi. Dia adik kandungmu, aku tahu. Istri dan suami kadang bisa cocok, kadang bisa berpisah. Istri tidak ada, nanti bisa cari lagi. Adik kandung seumur hidup hanya ada satu. Aku berdiri terpaku. Dewi pun terdiam. Pak Agus berteriak. Kamu bicara apa Santi? Tapi Budilah yang membuatku paling terkejut. Dia berdiri dengan sangat perlahan. Ibu baru saja bilang, istriku tidak ada, aku bisa cari lagi. Ibu Santi sepertinya sadar sudah kelepasan bicara, tapi tetap berusaha keras. Ibu hanya bicara agar kamu tahu saudara kandung itu penting. Budi tersenyum sedih. Ayu itu istriku, Citra itu anakku, mereka berdua juga keluargaku. Ibu Santi hendak bicara. Dia mengangkat tangan. Aku sudah diambang kehilangan istriku, dan ibu masih berpikir istri bisa diganti? Ruangan itu senyap. Budi melanjutkan. Aku sudah salah karena berpikir amarah ibu lebih menakutkan daripada kesedihan Ayu. Aku terus meminta istriku sabar, karena aku tahu dia akan sabar. Dia menatapku sejenak lalu kembali ke ibunya. Tapi mulai sekarang, aku tidak akan meminjam lagi, tidak akan menyentuh rumah ini, tidak akan memakai uang Citra, dan tidak akan mengambil apapun milik Ayu untuk menyelesaikan utang Dewi. Ibu Santi bertanya, suaranya bergetar. Jadi kamu memilih istri dan meninggalkan ibu? Budi menggeleng. Aku tidak memilih meninggalkan siapapun. Aku hanya berhenti melakukan hal yang salah demi menyenangkan ibu. Ibu Santi membuang muka.
Dewi menutupi wajahnya dan menangis. Aku berdiri di sana, mendengar kata-kata yang telah kutunggu dari Budi selama bertahun-tahun, tapi aku tidak merasa lega seperti yang kubayangkan. Ada pintu-pintu yang jika dibuka pada waktu yang tepat, itu adalah jalan pulang. Jika dibuka terlambat, terkadang hanya cukup untuk melihat orang di seberang sudah berjalan terlalu jauh. Saat aku hendak pulang, Budi mengikutiku ke koridor. Dia tidak menahan tanganku. Mas sudah mengerti, Ayu. Aku menatapnya. Aku tahu. Dia menelan ludah. Mas tidak akan memintamu pulang lagi. Urusan kita berdua. Mas akan menghormati keputusanmu. Aku mengangguk. Budi diam sejenak, lalu berkata, tentang apartemen, kita perlu duduk bersama dan menyelesaikannya dengan jelas. Untuk pertama kalinya, dia tidak mengatakan rumah kita, nanti pelan-pelan dipikirkan. Dia bicara seperti orang yang akhirnya mengerti bahwa setiap keputusan ada harganya. 3 hari setelah percakapan di apartemen, aku dan Budi datang bersama ke kantor Pak Fajar. Tidak ada ibu mertua atau Dewi. Di atas meja hanya ada dokumen apartemen, laporan rekening bank, dan 2 orang yang pernah percaya akan hidup bersama sampai tua. Pak Fajar membuka map. Bapak dan Ibu sudah sepakat mengenai penyelesaian apartemen. Budi menatapku, lalu berkata, kami mau menjualnya. Aku mengangguk. Keputusan itu tidak datang dalam semalam. 2 hari sebelumnya, aku dan Budi duduk di sebuah kafe dekat sekolah Citra, berbicara hampir 2 jam. Dia bertanya padaku, apa kamu mau mempertahankan apartemennya? Aku berpikir, lalu menggeleng. Tidak. Budi sedikit terkejut. Orang tuamu yang paling banyak keluar uang. Kalau kamu mau mempertahankannya, Mas bisa hitung bagian Mas. Aku menatapnya. Aku tidak mau tinggal lagi di rumah itu. Aku hanya tahu, jika mempertahankannya, setiap sudut di apartemen itu terikat dengan terlalu banyak hal yang tidak ingin kubawa lagi. Aku berkata, kita jual saja. Bagian siapa? Kita hitung dengan jelas. Budi tidak menolak. Pak Fajar membentangkan dokumen-dokumen itu. Sekitar 1,9 miliar rupiah dari orang tuaku yang ditransfer saat pembelian rumah ada bukti lengkapnya. Sisa sekitar 650 juta rupiah, berasal dari uang angpau pernikahan dan tabungan kami berdua. Apartemen itu atas nama kami berdua. Pak Fajar berkata dengan sangat hati-hati, karena sumber dananya beragam dan asetnya atas nama bersama, jika Bapak dan Ibu bisa berunding sendiri, itu adalah cara yang paling tidak melelahkan. Kita berpegang pada bukti, kontribusi, dan kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan secara tertulis. Aku menatap Budi. Mas bagaimana? Dia diam beberapa detik. Mas tidak akan mempermasalahkan uang yang orang tuamu berikan. Aku menjawab, bagian yang merupakan aset bersama, aku juga tidak akan mengambil semuanya. Budi mengangguk. Hanya ada 2 orang dewasa yang bertanggung jawab atas keputusan mereka sendiri. Apartemen itu didatangi oleh agen properti beberapa hari kemudian. Setelah 3 tahun, harga pasaran sudah naik cukup signifikan dibandingkan saat kami beli. Agen itu berkeliling lalu berkata, unit ini kondisinya cukup bagus, lantainya strategis, dan 3 kamar tidur. Kalau Bapak dan Ibu tidak buru-buru menjual, pasang saja harga yang wajar, nanti kalau ada yang menawar bisa dinegosiasikan. Ibu Santi mendengar kami akan menjual rumah. Begitu agen properti pergi, beliau keluar dari kamar, wajahnya berubah. Kalian benar-benar mau menjualnya? Budi menjawab, iya Bu. Lalu ayah dan ibu tinggal di mana? Dia berkata, nanti aku akan atur agar ayah dan ibu pulang kampung. Rumah lama masih ada. Aku akan biayai perbaikan bagian-bagian yang rusak. Ibu Santi menatapku. Kamu baru minta cerai, sekarang langsung jual rumah. Kamu mau mengusir seluruh keluargaku agar puas, kan? Aku belum sempat bicara. Budi sudah angkat suara. Bu, rumah ini atas nama aku dan Ayu. Kami berdua yang sepakat menjualnya. Beliau menoleh pada putranya. Kamu juga mau menjualnya? Iya Bu, aku yang membiarkan istriku sampai pada titik ini. Budi menatap ibunya sangat lama. Bukan karena siapa-siapa, ini keputusanku. Ibu Santi kehilangan kata-kata. Pak Agus masuk dari balkon. Sudahlah, Santi. Beliau menoleh. Sudah apanya? Pulang kampung lalu hidup bagaimana? Pak Agus menjawab dengan tenang. Rumah kita di kampung masih ada. Atap bocor ya diperbaiki, kamar mandi lama ya direnovasi. Kita sudah puluhan tahun tinggal di sana. Sekarang pulang lagi memangnya kenapa? Ibu Santi berkata, di sini ada lift, dekat rumah sakit, serba mudah. Beliau mengangguk. Iya, mudah. Tapi itu kemudahan yang diberikan anak-anak untuk kita tumpangi, bukan sesuatu yang berhak kita pertahankan selamanya. Beliau terdiam. Aku memalingkan wajah, aku tidak ingin menang melawannya. Aku hanya ingin semuanya kembali pada batasannya masing-masing. Reaksi Dewi lebih keras. Dia berlari keluar dan bertanya pada Budi. Kalau rumahnya dijual, aku tinggal di mana? Budi menjawab,
Kamu sewa kamar kos. Mas bicaranya gampang sekali. Sebelum pindah ke sini, kamu juga ngekos. Dewi menggigit bibir. Sekarang aku punya utang. Uang dari mana untuk sewa? Budi berkata, Mas akan bantu uang deposit dan sewa bulan pertama. Selebihnya kamu urus sendiri. Dewi menatapnya tak percaya. Mas benar-benar meninggalkanku? Mas membantu sesuai kemampuan. Budi menunjuk tumpukan kardus di kamar. Kamu data semua stok barang yang ada, jual sebisanya. Mas akan menemanimu membuat daftar utang, melihat mana yang bisa dinegosiasikan jadwal pembayarannya. Dia berhenti. Tapi Mas tidak akan meminjam lagi. Dewi menangis. Tapi kali ini Budi tidak berubah pikiran. Dalam minggu-minggu berikutnya, apartemen mulai didatangi calon pembeli. Aku hanya datang jika perlu menandatangani surat atau mengambil barang. Citra tetap bersamaku di rumah Rina, sekolah seperti biasa. Budi menemui anaknya sesuai jadwal yang kami sepakati. Sekitar sebulan lebih kemudian, kami mendapatkan penawaran yang cocok. Sebelum hari penandatanganan akta jual beli, Budi meneleponku. Kamu sudah yakin? Aku menatap ruang tamu yang mulai kosong. Yakin? Dia mengangguk. Hari penandatanganan, aku dan Budi hadir bersama. Tidak ada cerita siapapun menjual aset diam-diam. Kami membaca setiap pasal, lalu menandatangani bersama. Saat pena meninggalkan halaman terakhir, tiba-tiba aku teringat hari 3 tahun lalu, dua nama yang sama diletakkan berdampingan di atas sertifikat apartemen. Hari itu, aku merasa sedang memulai sebuah keluarga. Sedangkan hari ini, kami menandatangani untuk menutup aset terbesar dalam pernikahan kami. Setelah semua urusan selesai, sisa uang penjualan dibagi sesuai kesepakatan yang telah dibuat berdasarkan bukti sumber dana dan kontribusi kedua belah pihak. Ibu Santi dan Pak Agus kembali ke rumah lama mereka di kampung. Budi menyewa tukang untuk memperbaiki atap, merenovasi kamar mandi, dan mengecat ulang dinding yang lembab. Dewi menyewa sebuah kamar kecil beberapa kilometer dari kantornya. Dia menjual stok barangnya sedikit demi sedikit, berhenti membeli yang baru, dan mulai bernegosiasi dengan setiap pemberi pinjaman untuk mencicil utangnya. Budi tetap membantu adiknya jika mampu, tapi dia menegaskan bahwa dia membantu dengan uang yang dia miliki, bukan dengan utang baru untuk menutupi utang lama. Aku mendengar cerita itu dari Dewi sendiri, saat dia mengirim pesan menanyakan sebuah dokumen yang tertinggal di apartemen. Aku tidak senang karena mereka lebih susah. Aku juga tidak merasa menang karena Ibu Santi harus meninggalkan Jakarta. Yang kurasakan hanyalah lega. Seperti sebuah ruangan yang terlalu lama ditutup rapat, akhirnya ada yang membuka jendelanya. Hari serah terima kunci. Perabotan sudah hampir semua dipindahkan. Aku berdiri di tengah ruang tamu yang kosong, menatap tempat di mana dulu sofa kami berada. Aku memeriksa laci-laci untuk terakhir kalinya, lalu memegang kunci dan melangkah keluar. Dia memanggil, "Ayo." Aku berbalik. Budi berdiri di bawah langit-langit tempat lampu ruang tamu masih menyala. Dia bertanya sangat pelan, "Jika hari itu Mas bersikap lebih awal, apa kita akan berbeda?" Aku menatap pria yang pernah menjadi bagian besar dalam hidupku. Di dalam rumah yang akan menjadi milik orang lain, untuk pertama kalinya aku sadar, ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak lagi membutuhkan jawaban benar atau salah. Aku menatap Budi sangat lama, lalu menjawab, "Aku tidak tahu." Dia sedikit mengerutkan kening. Aku melanjutkan, "Aku tidak tahu jika hari itu Mas bersikap lebih awal, apakah segalanya akan berbeda. Mungkin berbeda, mungkin juga retaknya akan tetap ada. Tapi semuanya sudah sampai di sini. Jangan hidup dengan jika lagi." Budi menunduk. Ruang tamu yang kosong itu hening. "Kita pernah percaya rumah ini akan menyatukan seluruh keluarga." Dia berkata, "Mas mengerti." Aku mengangguk, itulah percakapan terakhir kami di apartemen itu. Beberapa bulan kemudian, proses perceraian kami selesai. Tidak ada drama di depan pengadilan. Kami mendengarkan apa yang perlu didengar, menandatangani apa yang perlu ditandatangani, lalu melangkah keluar ke arah yang berbeda. Citra tinggal bersamaku agar sekolah dan kehidupannya stabil. Budi memberikan nafkah untuk anak sesuai kesepakatan. Akhir pekan atau kapanpun bisa, dia tetap menjemput anaknya makan, ke toko buku, atau mengunjungi kakek neneknya. Aku tidak pernah mengatakan pada anakku bahwa ayahnya adalah orang jahat, karena Budi bukan orang jahat. Dia hanya terlalu lambat dewasa. Dalam sebuah peran di mana seharusnya dia dewasa lebih awal. Suatu minggu sore, Budi mengantar Citra pulang setelah mereka menonton film. Anak itu memeluk tasnya dan berlari masuk lebih dulu. "Mama, Papa belikan aku buku cerita yang aku suka." Aku tersenyum. "Sudah bilang terima kasih ke Papa." "Sudah dong." Budi berdiri di luar pintu, memegang jaket kecil anaknya. Aku mengambilnya. "Mas mau minum dulu?" Dia menggeleng. "Tidak usah, Mas langsung pulang." Citra berlari ke kamar. Hanya kami berdua yang tersisa di pintu.
Budi melihat apartemen baruku lalu bertanya, "Di sini nyaman, sayang?" "Nyaman." Apartemen ini jauh lebih kecil dari yang lama. 2 kamar tidur, ruang tamu yang hanya cukup untuk sofa kecil dan meja makan 4 kursi. Tidak ada balkon luas, tapi aku merasa lebih leluasa bernapas. Budi melihat sekeliling lalu berkata, "Mas selalu berpikir kamu lebih kuat dari ibu." Aku bertanya, "Maksud Mas?" "Dulu, setiap kali ada masalah, Mas pikir ibu itu orangnya keras, sedangkan kamu pengertian. Kalau ibu marah, seisi rumah tahu. Kalau kamu marah, sebentar juga reda." Dia tersenyum sangat sedih. "Mas pikir kamu lebih kuat, jadi kamu bisa menahannya." Aku menatapnya. "Justru karena aku bisa menahannya, Mas membiarkanku terus menahannya." Budi terdiam. Ada hal-hal yang setelah pernikahan berakhir, diungkit kembali bukan lagi untuk menyalahkan. Masing-masing hanya perlu mengerti di mana letak kesalahannya, agar tidak membawa kesalahan yang sama ke babak kehidupan berikutnya. Sebelum pergi, Budi berkata, "Mas minta maaf." Aku menjawab, "Aku tahu. Kali ini, permintaan maaf itu tidak membuatku luluh untuk kembali, tapi juga tidak lagi membuatku sakit. Setelah bercerai, hidupku tidak langsung indah seperti di negeri dongeng. Aku tetap harus bekerja. Tetap ada bulan-bulan di mana aku begitu sibuk sampai pulang hanya ingin berbaring. Aku harus lebih cermat mengatur pengeluaran karena tidak lagi ada 2 sumber pendapatan. Tapi kesulitan itu berbeda dari sebelumnya. Aku lelah karena tanggung jawabku sendiri, bukan lagi lelah karena harus menanggung beban tanggung jawab yang dipaksakan orang lain." Pak Agus sesekali menelepon menanyakan kabar cucunya. Beliau dan Ibu Santi sudah kembali ke rumah lama di kampung. Budi memperbaiki atap, mengganti pipa air, dan merenovasi kamar mandi agar mereka lebih nyaman. Ibu Santi jarang meneleponku. Suatu kali beliau menelepon tepat saat Citra duduk di sampingku. Beliau bertanya, "Bagaimana sekolah cucu nenek?" "Baik, Nek." Suara beliau merendah. "Nenek mau bicara sebentar." Aku memberikan ponsel pada anakku. Aku tidak melarangnya menjadi nenek bagi Citra hanya karena beliau pernah menjadi ibu mertua yang menyakitiku. Dewi juga tidak lagi membeli stok barang untuk menutupi kerugian. Dia bekerja, menjual sisa barangnya, dan membayar utangnya satu persatu sesuai rencana. Tidak ada lagi yang siap mengambil uang orang lain untuk menyelamatkannya. Dewi terpaksa harus menghadapi sendiri konsekuensi yang dia ciptakan. Dan aku, memulai kembali dengan hal-hal yang sangat kecil. 1 set gorden berwarna krem, sebuah meja makan kecil, pot tanaman di dekat jendela, dan sudut belajar baru untuk Citra. Hari pindahan, anak itu dengan gembira menyusun sendiri buku-bukunya di rak. Aku membelikannya meja yang pas ukurannya, meletakkannya di sudut paling terang di kamar. Malam pertama di rumah baru, Citra mengeluarkan buku matematikanya. "Ma, aku kerjakan PR ya." Aku berjalan mendekat, menyalakan lampu plafon, lalu menyalakan juga lampu mejanya. 2 sumber cahaya menyinari halaman bukunya. Dia mengangkat kepala. "Ma, kalau menyalakan 2 lampu, boros listrik tidak?" Tanganku berhenti sejenak. Aku menatap anakku, lalu tertawa. "Boros sedikit." Anak itu berpikir, "Kalau begitu kita matikan 1, ya?" Aku menarik kursi duduk di sampingnya. "Tidak perlu." "Kenapa?" Aku mengelus rambutnya. "Uang listrik bisa Mama cari lagi. Tapi mata dan kesempatanmu untuk belajar dengan baik adalah hal yang tidak akan Mama hemat." Citra tersenyum. "Kalau begitu aku belajar ya?" "Iya." "Duduk yang tegak." "Siap, Ma." Anak itu menunduk mengerjakan tugasnya. Aku duduk di sampingnya, melihat 2 lampu yang tetap menyala. Tidak ada yang datang dan mematikannya. Tidak ada yang membuat putriku berpikir bahwa sebuah kebutuhan wajarnya adalah sesuatu yang merepotkan orang lain. Saat itulah aku baru mengerti. Pernikahanku tidak pernah hancur hanya karena sebuah bola lampu. Bola lampu itu hanya menerangi hal-hal yang telah coba kututupi selama 3 tahun. Seorang ibu mertua yang menganggap keputusannya lebih tinggi dari batasan menantunya. Seorang suami yang tahu, istrinya dirugikan tapi memilih diam karena itu lebih mudah daripada menghadapi ibunya. Dan seorang perempuan yang pernah mengira kesabaran tanpa batas adalah cara menjaga keluarga. Pernikahan tidak bisa bertahan hanya dengan 1 orang yang terus mundur, agar yang lain bisa maju. Bakti pada orang tua juga bukan berarti mengorbankan kepentingan istri dan anak demi kepuasan mereka. Aku tidak berpikir setiap konflik mertua-menantu harus berakhir dengan perceraian. Setiap keluarga pasti punya gesekan, tapi toleransi harus datang bersama rasa hormat, kesabaran harus punya batasan, dan orang dewasa harus bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Hal yang paling kuharapkan setelah semua ini bukanlah agar Ibu Santi menyesal atau Dewi menderita. Aku hanya berharap Citra tumbuh besar dengan pemahaman bahwa mencintai sebuah keluarga tidak berarti harus menghapus dirinya sendiri, demi membuat semua orang bahagia. Jika kisah Ayu ini membuat Anda merenung, silakan berikan suka dan tinggalkan komentar untuk berbagi pandangan Anda.